Masih dianggap The Potters Podcast, podcast terkece seplanet bumi. Planet bumi. Planet bumi. Jadi kenapa bilang podcast terkece, Bang? Kenapa? Karena bintang tamunya kece. Oh. Iya dong. Kalau nggak kece nggak diajak. Karena justru yang membuat kece itu adalah bintang tamu yang kece. Sambil ngerokok ya. Sambil ngerokok nggak apa-apa, Bang. Jadi kita Biar nggak rasa-rasa diperbal orang. Iya. Kalau nggak ngerokok diem, rasa diperbal. saat ini kita ngobrol sama Bang Yus dan istri. Dengan siapa, Kak? Mbak Dian. Mbak Dian ya, dengan Mbak Dian. Beliau ini adalah salah satu pengusaha muda Asik. yang berangkat dari bawah, Dari minus lah. dari minus. Dari bahkan, minus Bang. bukan nol lagi. Dari minus, Bang. Dari minus. Bang, cerita 2000. Gua ngeliat TikTok tuh. TikTok yang viral itu. TikTok yang viral itu 2014 gua bangkrut. Oke, kita jangan ngomong itu dulu. Kita tanya dulu penyebab lu bangkrut kenapa? Penyebab bangkrut banyak ya. Dibohongin kawan. itu klisenya, itu klisenya. Karena terlalu ego ya. Terlalu ego sama diri kita. Ya itu tadi. Ketika sebenarnya bangkrutnya udah lama ya, bukan 2014. Cuman kita akui bahwa kita bangkrut itu tahun 2012. Jadi 2012 gue nikah. Oke. Ya, sebelum itu tuh sebenarnya gue tuh udah dalam posisi Goyang. kolaps. Oh, sebelum merit itu. Nah, sebelum Iya. merit. Nah, Karena gue tetap lanjutin nikah. Ya gue tutupin. Kan nggak kelihatan bangkrut. Oh, jadi Anda dibohongi ya. Di awal agak nyesek, pokoknya nggak ngerti Ya. lah gitu. Kena prank. Kena prank gua. Untung aja gue itu dapat dikasih Allah itu dapat orang yang tepat gitu, bro. Ya, Iya. mertua yang ngerti, istri yang tahan banting, ipar-ipar yang ngerti juga gitu loh, Support, tetap ya. support gitu loh. Support. Kalau model yang maaf yang ngomong di antara mereka ini ada yang kompor meleduk satu aja, mungkin gue udah pisah. Lagi mana? Selama ini mereka nggak pernah urusan sama Dep, tiba-tiba datang Dep banyak loh dari ya itu kita contoh gini. Contoh Bang Angga ya, Oke. kita kasih contohnya Oke. biar enak ya daripada orang lain kita kasih contoh ya kan ya. Ini aja mending. Bang Angga nih contoh keuangannya sebenarnya kan Bang Angga sendiri yang tahu keuangan Bang Angga, bukan orang lain. betul. Hah? Iya. Bang Angga bangkrut. Tapi belum mengakui bangkrut. Hmm, Otomatis dong mencari solusi supaya nggak bangkrut. betul. Salah satu pinjaman dan lain-lain, menutupi keadaan sebenarnya. Dan Bang Angga belum mengakui bahwa Bang Angga bangkrut. Gue masih bisa, gue masih. Iya. Nah ini yang bahaya, bikin tambah dalam, bro. Oke. Kebutuhan tetap. Coba lu ngaku bangkrut, lu nyesuaiin dong kebutuhannya. Yang tadinya mau pergi ke sana, gue nih bangkrut. Gue ini bokeh, bro. Gua bokeh, bro. Iya toh. Iya, Ini iya. gue tetap sama dengan gaya hidup gue ketika Iya. gue lagi ada uang. Iya benar. Tetap jalan Itu sama justru kesalahan kawan. fatal ya kalau kita nggak sadar diri ya. Nggak maksudnya. sadar diri bahwa kita bangkrut. Ujung-ujungnya berharap dalam hati mimpi gitu. Oh semoga ini lebih baik, tapi nggak diiringi dengan usaha-usaha. Iya. Akan indah pada Akan waktunya. indah. Tidurmu terlalu miring, bro. Iya. Kerja nggak mau, bangun siang. Pengeluaran nggak teratur, pemasukan nggak ada. Begitu buat status di IG, di Facebook, semuanya akan indah pada waktunya. Ngehe, lu miring tidurnya. Iya. Benar. Oke, balik ke poin tadi ya. Tapi asik itu. Semua indah pada waktunya. Iya. Tidurnya miring. Kemiringan malah. Kemiringan benar. Jadi 2012 bangkrut. Bahkan kita kan lagi nikah, itu ada acara organ tunggal dan lain-lain. Itu pun berapa bulan organnya baru gue bayar. Saking gue gak ada duit. Untung ketemu orang baik lah gue bayar sampai sekarang baik ya. Tuh 2012
ketika sudah nikah gue akui kalau gue bangkrut. Sebenarnya kan bangkrut dari 2010 2011. Baru ngaku kembalian kalau sebenarnya aku ini bangkrut. Iya, Ya. dan karena memang sudah kepepet juga terlalu banyak orang datang lagi. Ya kan, mau nggak bisa ditutupi lagi lah itulah. Jujur lah itu berarti. Udah Karena habis semua. udah habis-habisan banget ya. Pada waktu itu minus, kalau bank waktu itu aja bank ada 2 ya. Bank, orang dan lain-lain minus 500 juta lah. Iya Allah. Pada waktu itu minus 500 Duit semua juta. itu ya. Yang bisa kita hadapi, kita samperin. Gua nggak mampu bayar suatu saat, gua bayar. Yang kira-kira emang orang ini ngeri daripada kita pecah pala, udah kabur aja kita. Iya. Kabur gua ke Bandung. Kabur ke Bandung, ya cari apalah, Wangsit. cari kehidupan lah. Iya. Kehidupan yang tenang dulu deh, Iya, tenang yang dulu tenang. deh. Yang pasti ketika kita bangkrut itu kita berani mengakui kalau kita bangkrut, kita salah. Kita juga butuh ketenangan bro, nggak bisa. Sebentar bang. Ambilin kopi Bang Yus deh, tolong deh. Iya minumnya, taruh sini. Ya. Ketika nggak apa-apa ya gini gue. Lu santai banget Biar bang, di sini ini santai biar di enak sini. cerita lu sampai nangis. Iya dong. Jadi di sini, ya ini nih justru jadi primbon ceritanya Bang Yus nih. Kalau ada yang mau tahu gimana Bang Yus beserta Kadian, ya harus nonton podcast ini. Iya dong. Benar banget. Apalagi yang lagi bangkrut sekarang. Dan supaya mereka mengakui kalau mereka bangkrut. Gua Percaya dong, nggak? gua dong. Percaya nggak? 10 orang, Oke. 4 orangnya lagi nggak mengakui kalau mereka bangkrut sekarang. Dan ini yang akan memperdalam mereka sendiri. Tambah dalam katanya. Tambah dalam. Jangan sampai kayak gitu bro. Udah jatuh ketiban tangga ya, Nah. ngerangkak pula. Nah, Iya. jadi bukan ketemu solusi nantinya malahan tambah dalam. Iya. Iya kan? Gerabak gerubuk. Cari sesuatu ujung-ujungnya mencari pulihan ya kalau bahasa kita ya. Nyari pulihannya yang nggak masuk akal pula. Ujung-ujungnya berbuat negatif. Bener. Hah? Jual-jualan nanti. Jual-jualan Kasus. Jadi akuilah kalau kita itu bangkrut kalau kita salah. Kalau memang dalam posisi seperti itu jangan ditutupin. Balik itu ke 2013 gue ke Bandung. Jadi Bandung Selatan tuh sampai hafal gue gang-gang kecilnya. Tahu nggak lu? Gue nggak ada motor bro di sana. Jadi tidurnya itu, jadi di sana itu di Bandung, gue samperin orang. Kita nggak ada modal, kita nggak punya apa-apa. Gue samperin tuh konveksi, bisa nggak gue jualan barang elu Hawaii? Hawaii itu boxer, kolor-kolor. Iya. Adalah satu yang bisa. Gue bawa pakai tas gedean tas itu kayaknya rasanya dibanding gue. Gue jajakan dari rumah ke rumah. Oke. Udah habis rasanya di Bandung itu gua sampai jalan kaki. Jadi ada namanya dari Bandung, dari Bandung itu daerah bukan Majalaya, dia ada di Bandung itu. Namanya ke Cianjur Selatan, mobil satu hari cuma 1 kali perjalanan 8 jam. 1 kali doang ya lewatnya. Satu hari. Nah, jadi gua ke sana, dagang ke sana, ke kampung itu supaya barang gue ini laku. Di situ. Jadi ngontrak rumah, geribik, panggung 30.000 sebulan. Listrik kagak ada, apa enggak ada. Lu pakai apa lampu-lampu itu? Hah? Pakai Pakai lilin? ini. Lampu semprong itu ya? Lampu semprong itu yang model di sana masih ada jual Yang bangun tidur hidung kita hitam semua itu ya kan? Iya kan? Satu sebenarnya 60.000, cuma bagi 2. Jadi di sana 2013 itu kan kampung banget tuh, Bro. Gua satu rumah sama-sama ngontrak sama bapak-bapak udah berumur lah, umur 55, 58. Tukang foto, Bro. Foto keliling. Foto keliling bukan pakai kamera, pakai HP diedit. Nggak digital bang, bener juga kan udah 2000 berapa itu ya? Jadi lu tahu nggak 13. pernah yang 13 kalau ya. lagi tuh buka siapa, ditempel siapa? Ya itu dia Oh, dia kerjaan. edit. Masih laku nggak? Jago lah Kira-kira edit. kalau di sini udah nggak laku. Di sana waktu itu masih laku. Laku Rame. banget. Gua satu rumah sama dia. Oke. Keliling kampung itu, wah. Terus langsung sukses enggak, gagal lagi waktu itu. Berapa kali gua kan pakaian tuh. Akhirnya lama-lama alhamdulillah pas pulang 2000 persingkat aja 2014 kebelilah kita motor buruk itu ya. Kita cicil. Itu pun nyicil bro, motor Supra itu masih ada sampai sekarang. Tadi gua mau kesini pakai itu. Biar maksudnya biar ini ya, oh gitu. Ya. Ada motor itu. Mulai yang Itu tahun berapa beli motor itu tuh? 2014-an lah itu. 14. Itu pun nyicil.
Gue inget lah berapa kali bayar. Luar biasa lah perjuangan untuk dapat motor. Itu seneng banget gue pakai motor itu. Bisa gue keliling. Supra Pit bukan itu ya? Supra X tahun 2000. Supra X 2000. Itu pun beli second jangan-jangan itu. Second banget bro. Second. Zaman Second itu parah. 3.200.000. Nggak ada mulus-mulusnya. 3.200.000. Second parah terus kredit pula. Iya. Oke. Kebayang di lo kan bang. Karena pada waktu itu gue bener-bener bukan yang sok-sokan yang gue nggak mau riba, gue nggak mau ngutang sama Iya, bank, nggak bisa gue nggak mau gitu kredit, gue nggak kayak gitu, nggak Iya, kaku. iya. Tapi memang orang nggak ada yang percaya mau ngutangin gue pada waktu itu. Udah blacklist. Siapa yang mau ngutangin orang buntu? Nah, Iya kan? jadi sebenarnya bukan nggak pengen motor bagus pada waktu itu, Iya. cuman nggak ada yang percaya. Iya posisinya. benar. Masuk akal. Iya kan? Masuk akal. Bukan nggak pengen waktu itu langsung keliling tinggal status, nggak ada yang percaya bro. Cari amannya gitu terus, tapi bayar utang mulai nih 2014 tuh pelan-pelan. Yang kira-kira orang-orang ini galak ngelawan bakal mecahin pala kita. Kita cari aman dulu. Utang 10 juta kita kasih 1 juta. Ini Pak. Seneng dia disamperin. Mulai yang emosi-emosi. Yang kira-kira orangnya santai, kita samperin sabar dulu. Ya gimana? Udah banyak soal ini kan. Iya, urusan banyak. Baru pulang terus. Jadi rutenya itu dulu motor itu lo tahu, gua kan di Sidumulyo ya. Dari Kota Dalam Sidumulyo, Kota Dalam ke Kalianda, keliling bawa perabot itu. Yang belum tahu Sidumulyo nih selatannya Lampung. Selatannya Lampung ya. Selatannya Jadi dari Kota Dalam lah orang Kedalnya kan. Terus ke Kalianda, ke Bakau, muter ke Pematang Pasir, balik lewat dalam bro, Palas namanya. Palas. Balik lagi ke Sidumulyo. Pakai motor itu. Pakai motor itu. Lu nggak dibegal? Gue jujur aja dulu bawa terus beceng bukan pistol bro. Pistol Wah air. itu Apa itu? garpu kalau kata pisau garpu. Iya kan itu rawan bang. Ya gimana sekarang? Trek Tapi itu. kalau lihat dari motornya begal nggak ada yang mau. Iya juga. Itu satu. Kedua kita motor dulu jelek. nggak ada pilihan bro. Iya. Untung kita nggak terjerumus dalam dunia mereka juga. Udah lillahi ta'ala. Udah lillahi ta'ala lah. Ya. Gue mau ngidupin anak bini gue. Iya. Tapi emang gue dulu sekarang makin kayak gini makin mau aneh-aneh boro-boro mau bawa pisau mau ngomong aneh juga udah takut. Iya benar. Kalau Kalau mulut aja udah lebih dari pisau sekarang. Iya. Kalau dulu mana ada yang peduli sama kita. Kita mau ngomong apa lah bodo amat siapa dia. Kalau sekarang jajan lo buat status dikit sini. Oh, screenshot orang like gitu. Iya. Viral karena keburukan. Benar. Jadi keliling tuh pulang jam 2 malam. Jam 12 malam paling cepet dari berangkatnya jam 2-an ya, jam berangkat siang. Mulai terus gua kumpulin. Udah mulai berani tuh nyetok. Yang tadinya cuma dagang online. Tadi kan dia yang dagang online, gua banyak belajar dari dia. Makanya gua dulu berpikir kuno. Nih anak-anak muda atau yang nonton ini nanti orang tua mungkin pemikiran kita sama. Betul. Ketika apa ya? Lu bang, kalau lu dikasih barang, lu katakanlah gua kasih gua kasih modal pakaian 1 karung. Nah, cara kerja lu untuk memasarkan seperti apa sih? Saat ini. Iya kan ada 2 tipe kalau sekarang. Jajakin langsung door to door atau kita sambil dagang online ya kan? Itu. Iya. Itu bener. Itu yang mau gue omongin. Jadi ketika lu berpikirnya kalau ada gue barang ada 1 karung, pemikiran gue pada waktu itu gitu. Gue ada barang 1 karung, gue jajakan nih ke kampung itu, ibu-ibu lagi nongkrong, gue berhentiin. Kalau mereka nggak mau cash, gue utangin. Oke? Itu kata gue sih dulu bagus seperti itu, sangat bagus. Ternyata setelah gue pikir sekarang itu cara kuno bro. Yang efektifnya online tadi. Dengan kita nggak kemana-mana, barangnya habis bahkan dalam tempo cepat. Yang tadinya harusnya habis sekarung itu 1 minggu, dengan online sekarang ini cukup 1 hari. Kita sudah difasilitasi semuanya sama Om Mark Zuckerberg ini. Ya kan, udah dipermudah semua. Apalagi zaman pandemi gini kan orang malas keluar. Nah itu, mulailah gue belajar online dari dia. Kok dia ini? Oh kalian online udah dari dulu ya? Dia online, gue offline. Nah, kan cerita di situ kan yang di video itu. Iya. Di cerita gue tuh. Oh iya juga ya Maya. Jadi dia minta tolong anterin sih ke sana kata dia.
Itu udah beli orang. Dia lu bingung, iya kan lu bingung pasti kan. Dia nih kapan dagangnya ya kan? Laku-laku aja. Gue coba sama gue. Akhirnya dulu gini bang, ini balik lagi cerita. Gue dulu nggak megang Android. Udah gue buka sini. Akhirnya gue beraniin diri bang, tanpa sepengetahuan dia, gue beli Android. Handphone lu Nokia jangan-jangan. Iya emang. Ini orang udah pakai Android. Sebenarnya pada waktu gue sebelum bangkrutnya, orang belum punya BlackBerry, gue udah punya BlackBerry bro. Nah, pada waktu itu kan bangkrut nih, nggak kebeli lagi Android. Akhirnya gue beraniin diri ngumpulin beli Android. Gue jajal dagang online. Jadi tiap pulang itu handphone gue sumpah ini supaya nggak ketahuan dia. Sangkanya punya duit ya kan gitu. Bukan, sebenarnya apa ya? Lebih ke gue itu mau jangan sampai gagal lagi dengan online. Jangan jadi cara kerja gue yang baru jangan sampai dia ketahui loh. Gue mau uji coba, surprise tapi udah diam aja lo gitu loh kan. Gue udah mulai nih bang kerasa. Jadi gue kan dulu kan mindsetnya 2014 itu, 2015 ya, mulai 2015 2016. Laki dagang online tuh kayak ibu-ibu loh bang. Iya toh. Sekarang enak bang kata orang. Dulu mah bun gue dipanggil. Say. Oke. Akhirnya gue dagang online itu pun nggak langsung nama akun gue bro. Gue pakai akun perempuan. Nyamar. Jadi gua pakai namanya Santika Kila Grosir. Ada sampai sekarang itu akun itu belum emang nggak pernah gue pakai. Jadi ketika gue udah dapat pesanan tuh, gue anter ya kan. Jadi orang itu Santika Kila Grosir dalam kurung Bunda Grosir akun Facebooknya. Orang pesen nih, gue ladenin. Zaman itu masih via BBM ya, BBM. Gue anter. Ini bundanya di rumah gitu. Padahal dia chattingnya sebenarnya sama gua gitu loh kan. Gue nelpon nih pakai HP yang tweet itu kan, ini dari Bunda Grosir gitu kan. Terus gua selama 1 tahun lah itu akun bodong itu. Akun bodong itu karena gua malu untuk dagang online. Iya. Kebayang sih. Kebayang kan? Lu juga gua suruh dagang panci. Sekarang gua yakin lu enggak mau dong. Iya, gue bingung gue harus ganti nama jadi bunda apa nih. Nah, kalau kayak gue kan akun Grosir kan Bang Yus nih, laki, gue udah nggak malu lagi kan? Iya, karena udah ada image saya sekarang. Udah ada, Kang Panci, udah nyaman gitu loh kan, orang udah tahu. Coba Angga ada Kang Panci posting Panci, Angga udah bangkrut. Panci. Kan gitu contoh kecil. Ngapain lu nggak dagang panci? Ya kan gitu kan. Kalau dagang baju kan masih masuk akal. Gue dagang panci. Terus gue kembangin terus. Jadi prinsip gue dulu yang penting kebayar utang. Kita nggak nggak usah aneh-aneh dalam kebutuhan, secukupnya aja. Terus ngumpul. Jadi prinsip sempat ini sih, tapi emang butuh proses ya untuk meyakinkan dia. Jadi pertama, apalagi saya pernah gagal ya kan dalam usaha. Iya. Nyewa ruko pertama di depan dia nggak terus setuju. Kegedean ya kayak. Dia ngomong berapa kali. Emang kemakan tah? Iya, emang ini tah? Nah itu. Kita trauma, agak trauma. Itulah kita butuh. Iya benar. Butuh apa ya? Butuh kesabaran untuk meyakinkan. Kalau sekarang gue mau buka di mana ya udah setuju ayo. Ladang duit nih. Kalau dulu lama. Keran baru nih ya. Karena belum kita buktikan kan. Nah Iya. kalau sekarang sudah ada pembuktinya dia percaya gitu. Gue mau buka toko di mana? Wah nggak apa-apa. Tinggal hanya mendukung. Kalau pertama lu yakin. Ini loh hitungannya takut nggak jalan pak, lumayan duit sekian, lama loh untuk meyakinkan dia. Terus ya alhamdulillah terus sampai titik sekarang ini. Jadi alasannya cuman karena pengen bayar ngelunasin utang, ngasih makan anak istri, udah itu aja. Udah nggak ada target macam-macam. Mimpi punya rumah juga enggak ya? Ya boro-boro mimpi punya rumah. Jadi cita-cita terbesar gue waktu itu punya mobil, pickup, gue dagang keliling, bini gue kerja, udah nyaman gue dulu. Cita-cita gue nggak nyangka gitu loh mau kayak gini. Ternyata Allah berkata lain gitu loh. Dan ketika gue sadar dalam keadaan sekarang, kenapa sih gue dulu bangkrut? Kenapa? Gue flashbackin itu. Gue flashback. Oh bener. Yang katanya sebenarnya semuanya akan indah pada waktunya. Kalau emang benar kita kerja keras, ada jawabannya. Kenapa kalau kita bangkrut? Mungkin bang, kalau gua nggak pernah bangkrut, gua nggak bakal se-survive sekarang ini. Terhadap persaingan, kawan dan lain. Ketika kita bangkrut, semuanya bakal kebuka. Yang mana kawan, mana lawan. Iya toh?
Iya karena pada waktu kebuka. Kebuka, Karena bro. lu akhirnya ngelihat diri sendiri, terus lu kan udah keluar dari jalur itu, Iya. akhirnya lu Iya. jadi kayak ngelihat kan, oh ternyata. Pernah nggak lo di gitu. posisi buntu rokok aja nggak ada WA kawan tiba-tiba nggak dibaca baru padahal buntu kita. Itu contoh kecilnya kan. Ketika kita mau assalamualaikum ada Yus di luar mungkin mau ngutang. Kerasa nggak ini seperti itu? Rasa. Apalagi pandemi gini Pak, ya kan? Iya. Anak band tuh nggak Ya, siap-siap aja WA profil di ini nggak ada gambarnya. blok. Takut banyak yang taung. 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 Kadian, Iya. Kadian, kenapa Kadian sebegitu percayanya sama beliau ini? apa ya? Kalau aku kan emang tipe orang yang kalau udah ngejalanin satu hal ya harus yakin, harus fokus gitu. Komitmen berarti ya. Komitmennya harus dijaga gitu kan. Karena dari pacaran sama dia dulu Bang. Memang kan dia usaha itu bukan baru sehari 2 hari setahun 2 tahun ya. Dari dia bujang bahkan dari kecil pun dia sudah terbiasa namanya kayak jualan apa gitu kan. Jiwa Berdagangnya. jiwa entrepreneur dia tuh udah ada dari dulu gitu, dari dini, sejak dini tuh sudah ada gitu kan. Pada saat pacaran nih dia lagi tajir-tajirnya nih bujangnya. Siapa yang nggak mau gitu kan? Gue agak merasa ini juga gitu kan. Bisa kenal dia karena kan kita emang nggak dari satu tempat kan. Kalau aku kan di Sidomulyo, aslinya aku Sidomulyo. Dia ini arah deket Tarahan, Babatan namanya kan. Jadi kita ketemu di Sidomulyo nih. Pada waktu itu dia Ica-nya lagi merantau gitu ke Sidomulyo. Padahal Memang beda kecamatan doang. Merantau macam apa itu? merantau dia tuh menyebut itu merantau Bang. Merantau dekat. Merantau dekat. Ketemulah sama gua kan. Nah, pada saat itu emang pokoknya dia tajir banget gitu loh. Untuk ukuran Anak muda. anak muda, bujang, udah punya Pada usaha. waktu itu umur baru 20, 21, 22 Iya. udah gagah bro. Iya Iya. kan? Pokoknya dia bukan hasil dia dagang bukan dari karena orang tua dikasih, itu enggak, emang benar-benar pure usaha dia sendiri gitu loh. Siapa sih yang nggak senang gitu kan? Oh kalau gue jadi sama dia nih bakal enak nih gitu aja. Ternyata kena prank. Ternyata gue yang kena prank. Bahkan gue yang tadinya agak ragu nih sama dia kan. Abang gue bilang, dia bagus loh jiwa usahanya ini loh, tuh gitu kenceng kan. begitu kan. Abang gue yang paling Pokoknya hidup lu enak. iya, Gitu kan. lu kenapa nggak mau sama dia? Mau aja tuh, usahanya kenceng. Oh gitu ya. Udah akhirnya gue jalanin Bang. Emang waktu pacaran hidup gue asik banget bener. Dia orangnya royal kan, nggak ada pelit-pelit tuh, cowok-cowok tuh jauh dari kata dia ini nggak ada Gua gitu. Gila lu berhasil banget ya. Gua bang, jadi gua setelah itu gua kuliah ya. Gua kan kuliah telat karena Lu kuliah di mana sih, Du? di DCC. Nggak lulus juga. Nggak lulus juga. Tapi Gue gini, yang lulus. ketika kuliah kan gua sendiri yang udah kerja pada waktu itu kan. Iya. Gue tuh sekelas tuh gue bandarin terus untuk makan. Iya. Pengen duit. Ayo gitu kan. Artinya gini. Salah satu penyebab lu bangkrut, Enggak juga sih. Bu, maksud gue bukan royal ya Bang. Mungkin ada rasa-rasa kesombongan dalam hati nggak sih? Ego dalam hati yang begitu gimana gitu. Lu ngerasa Oh, gue hebat dari orang itu. kayak gitu nggak sih Mungkin Bang? salah Mungkin satunya, Bang. penyebab jatuh. Sehingga kita nggak bisa introspeksi, kita selalu Akhirnya kita nggak bisa membaca Iya. diri. Iya. Itu salah satunya. Kita nggak menyadari bahwa kesalahan itu sebenarnya dari diri Kita kita ngerasa sendiri. kita hebat kali ya. Iya gitu ya. benar. Gue nih masih muda, gue hebat. Nah itu sebenarnya salah. Gitu. Jadi itu satu lagi perlu dicatat. Jangan terlalu sering buat status akan indah pada waktu. Ketika lu Nggak ada apa-apa yang nggak dikerjain. ada yang dikerjain, tidur lu miring bro. Iya. Iya benar. Emang harus Iya. survive ya, Iya. struggle. Ya. Banyak belajar dari orang-orang gagal lah. Dari minus. Terus. Dan prosesnya nggak sebulan 2 bulan. Iya, panjang juga. Panjang. 2014 lu dagang keliling. Itu di posisinya di selatan Di selatan. Lampung. Kemudian bangkit pelan-pelan. Sampai gue berani tempur ke arah sini 2017. Masuk Bandar Lampung. Masuk Iya. bandar. Kan 2016 Itu udah ada pun tuh masih toko di di sana. pojok Pulau Damar situ ya. Iya. Iya. Nah, itu satu Dengan yang ruko sepetak. perlu dicatat. Hmm. Perlu dicatat. Hmm. Ini bisa diakui atau diamini sama rombongan kawan-kawan yang lain. Kalau tidak ya terserah. Dulu
ketika itu Pulau Damar ya biasa, jalan biasa. Betul, rawa-rawa bahkan itu. Iya. Sekarang ketika orang menyebut Pulau Damar, mindset orang, oh grosir Bang Yus. Betul. Nggak bisa dipungkirin. Ini untuk kalangan ibu-ibu. Grosir lu tuh kayak jadi patokan jalan gitu. Dari Iya. di mananya grosir Grosir Bang Bang Yus. Yus. Nah. Oh, kanan dikit. Ya kan? Kayak gitu Tetep, tuh. Bang. Kayak jadi patokan jalan. Iya. Itu yang masuk gua. Ternyata tempatnya nggak penting, yang penting kita buat brandnya. Iya. Kita ciptakan. Makanya ketika sendiri gue buat pasarnya. toko baby shop, meskipun itu bukan toko gue, toko dia kalau baby shop. Gue yakin ini pasti laku. Gue punya udah brand. Tadinya gue mau buka jalan nggak di sana, nggak mau buka toko nggak di sana. Mau buka di mana? Tengku Umar, Kartini atau di mana? Gue pikir goblok amat gue mau buka-buka jauh-jauh, ngapa nggak buka sini aja? Iya. Karena orang udah mindsetnya Pulau Damar ada tokonya Bang Yus. Udah sedia, ada perabot, ada nanti ada toko pakaian. Akhirnya gue buka di sana. Alhamdulillah Bang, meskipun di pinggir sana. Iya. Orang pinggir sana datang ke pinggir sini. Iya. Dari Teluk, dari datang, Nata, dari Kemiling ya. Oh, berarti Lu itu apa sih? Barang apa yang pertama kali lu dagangin? Lu inget gak? Ingat spray mop. spray mop Bang. Spray mop. Spray mop. Alat pel itu Bang. Bolde. Dari Bolde. Oke, ya. Bolde. Alat pel. Oh itu enak bener. Enak banget pada waktu itu. Jadi beritanya ini masih pakai motor ya. Pada waktu itu gua PP nih belanja di Bambu Kuning, di toko salah satu toko Bambu Kuning. Dari Sidomulyo ya. Nah, ini duit sama kamu. Tapi ada ceritanya Bang. Pinjam duit itu. Jadi Jadi berapa gini. tuh? 30.000 ya? Enggak. Enggak ada modal Bang. Gue pinjam duit dia 1.300.000 ya. Ya Allah, kerasa Tahu nggak, Bang? banget itu. Tahu nggak Bang? Gua bohong. Berhubung ternyata ini gue baru tahu setelah udah kayak gini, dia baru ngaku karena merasa dosa. Jadi kata dia, Ya. ini tuh minjem duit sih 1.300.000. Iya nanti saya cariin kata dia. Kata dia. Padahal gua itu duit minjem gua sendiri. Duitnya Astri kawan dia, namanya Astri. Ini Pak, ini duit Astri Pak. Nanti pulang. Karena Gue takut gak balik Bang. Karena setiap apa dia gak pernah balik kan gitu. Sedangkan itu tabungan gue gitu Bang. Jaga Baru tahunya baru gua. Bang Yus, kuncian 1.300 kuncian lo. 1.300. Jadi barang itu bro modalnya pada waktu itu 130.000 bro. Jadi gua dapat 10 pici. 10 picis untuk ke Bandar Lampung pakai motor butut gua nggak bisa dong, mati pajak. Gua pinjem motor lah. Motor siapa aja yang bisa dipinjam Iya. Tahu nggak? Baru dari Bandar Lampung satu jam hari 10, 3 kali. jam 1 nyampe ke Sidomulyo lagi. Baru duduk udah habis tuh. Iya. Balik Gua lagi mainin belanja jaringan gua. lagi. Karena selama ini kan itulah kita nggak ada ruginya untuk baik sama orang. Banyak kawan. Banyak kawan. Oke. Jadi gua ke kantor desa di Sidomulyo itu beli. Jadi mulai kepala desa, sekdes, apa-apa ada yang datang. Satu kantor desa tuh habis dalam tempo 15 menit, 20 menit. Oke. Dan jadi duit kan? Dari 1.300.000 gua jual waktu itu 180 Bang. Oke. Gopek gua Untung- dapet. Iya, untung gopek. Muter lagi gua. Jadi sampai bolak-balik ke Karang 3 kali. Sehari 3 kali. dong lu itu. Iya Bang, benar. Sehari 3 kali nyesuaikan modal gua dong. Pokoknya begitu Dari dagangan habis, 1.300 jadi belanja 1.800.000 gua belanjain Gila, lu semua. segitu fight-nya. lagi. Iya. ya. Lu Sampai bayangin Sidomulyo, Bandar Lampung. Jauh, Bang. PP. Tahu. Sampai Gua 3 pernah naik kali. motor ke situ. Hah? Dah, mikir gua selama seminggu itu nggak bakal kayak gini terus. Mati gua lama-lama kalau kayak gini ya kan. Alhamdulillah Oke. kita itu kan ada modal. Mau diambil, Kak? Bukan. di ini aja Bang, dipencet aja mati nanti. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ah, nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terus Bang ya. Siapa Kila? Gila. Anak gue. Alhamdulillah kita itu ada modalnya Bang. Bisa ngomong sama orang supaya meyakinkan orang. Supaya orang itu percaya untuk minjemin kita. Kelebihan gue itu mungkin itu. Oh iya. Kak Dian aja udah kena tipu. Iya, kan? Sampel barang. Makanya kan sempat di angka minus tadi kan. Kok bisa sih orang percaya ngasih gue sampai 500 juta padahal bangkrut kan gitu. Iya, Nah, banyak loh. ini kita Mulutnya udah mulai mau manis. benar nih prinsipnya nih. Udah mau benar. Gua nggak namanya Mas Miko sampai sekarang gue dekat sama dia. Ya itulah yang percaya lu. Nah, itu yang pertama ngebantu. Yang berjasa banget ceritain. lah, percaya. Ada namanya Mas Miko itu berjasa banget dalam hidup gua. Gue samperin, gue ceritain prospeknya. Dan dia melihat pada waktu itu gue termasuk dia yang orang yang beli barang gue itu loh. Oke. Dan dia ngelihat baru sebentar udah habis.
Ya wes kata dia. Golek pusate nang ngendi? Cari tempatnya di mana? Itu kan hanya sekedar grosir atau eceran di Bambu Kuning. Kamu pasti mampu. Gua cari bang, dapet bang, gudang besarnya. Jadi pada waktu itu belanja langsung satu mobil, nilainya 40-an ya. 40 jutaan lah. Gua ngelihat 40 juta tuh, gimana gitu. Estimasinya 40 juta itu waktu itu 1.000 ya. bukan habisnya itu perkiraan aku ngomong sama dia kan pakai modal dia. Ini 1 bulan Mas. Oh iya wis enggak apa-apa. Datang barang. Tahu enggak? Berapa hari tebak sama lu habis? 2 hari gua habisin. 2 hari. 2 hari. Tambah semangat dong. Injek lagi dong. Injek lagi. Dari situlah. Terus akhirnya kami berdua itu buka toko. Gak sempat mikir juga, bosen nih kan produknya monoton, cuman satu item aja Alat kan. pel itu doang ya. Iya. Terus kita inilah apa namanya? Berinovasi ya. Sharing lah. Dagang apa ya, Ma? Ya kalau mau dagang perabot kayak aku aja, aku bilang gitu kan. Oke. Saya nggak ada matinya. Berarti panci itu dari nyonya. Iya. Ya? Kayak barang-barang. Tadinya berdagang keramik itu akhirnya termasuk yang itu tuh dari dia, Bang. Apa? Yang alat pel yang bisa laku meledak itu idenya dari situ. dari dia. Dia ini apa mah kata saya. Buka handphone dia karena gua nggak ada Android yang pertamanya. Oh ini bagus ini, laris nih kata gua. Oh lewat tak gua jalan kan. Akhirnya- Balai desa perlu banyak ini. Ya, iya. Itu dulu kan ke balai desa, ke klinik-klinik dokter ada Iya, namanya Dokter bener. Kiswoto dulu Kalau di sana. kita tuh apa bang? Kalau desa tuh pos kesdes, pos kesehatan Kesdes. desa. Iya. Nah, kita demonin waktu itu kan zaman itu kan belum orang yang YouTube itu pokoknya ngelihat barang itu kita demonin ngepel sambil disemprot tuh udah seneng banget. Oh iya, Praktis. oh, bagus. Oh api halau. Kalau kata aku kan boleh berapa? Enaknya kan lu enak, dia orang agak susah ngecek harga. Karena belum Iya. seberapa kayak sekarang kan ininya online ini kan. Kalau Jadi sekarang menjamur. ketika ngambil cuan tuh kan ngambil gocap. Kalau sekarang udah kayak raya kali kita udah ngambil untung gocap dulu kan. Lumayan itu. Lumayan bener. Terus berinovasi. Oh dari dagang ini ke dagang ini. Jadi nggak langsung banyak gedebruk dagangnya tuh yang Pelan-pelan banget. pelan-pelan. Iya. Sambil lagi udah mulai mau nyaman, mau dagang stok mulai datang lagi. Utang lo belum lunas. Baru napas dikit kan. Iya, namanya kita orang kasus. Iya, Kita nggak iya. kita pungkirin orang kasus. Tuh jalan. Oh, Banyak urusan dia, nggak beres-beres. sabar dulu. Kadian lu ngelihat sosok Bang Yus ini kayak gimana sih? Ya kan? Bang Yus tuh orang yang ulet ya sebenarnya. Terus kalau aku bilang cerdas, dia tuh pemikiran dia tuh selalu kayak yang kita nggak kepikir tapi dia udah kepikir gitu loh. Oke. Kayaknya Visioner lah istilahnya iya. kalau zaman sekarang. Terus dia tuh idealis gitu, selalu punya ide-ide yang bagus gitu kalau untuk usaha. Termasuknya ya apa namanya enak, bukan cuma jadi suami gitu loh, tapi partner bisnis Itu nih. yang gue lihat. Iya. Yang gue lihat. Jadi kita bisa kolaborasi nih, kita mau usaha apa enak dia sharing. Terus kalau misalnya aku punya ide, aku mau begini, kita diskusiin lagi, kita pikirin lagi ke depannya gimana. Kalau kira-kira oke, udah jalan gitu. Tapi harus fokus mah gitu kan, nggak boleh setengah-setengah titipan dia gitu. tuh fokus. Iya. Harus fokus. Dan dia apapun yang aku mau, misalnya kayak untuk buka usaha apa, pokoknya selama itu demi kebaikan ya, untuk ekspansi usaha atau apa, dia selalu support penuh gitu loh. Orangnya itu dia. Yang pasti gini bang, kita usaha ini sekedar tips. Seenggaknya kita harus bisa baca peluang Nah, itu kedepannya dia. kayak apa, supaya kita nggak salah langkah. Ketika kita mikirnya ketinggalan, satu langkah aja kita ketinggalan, bahaya. Jadi kita mikir nih, contoh usaha sekarang kayak gini, podcast sekarang kayak gini. Ini bakal siklusnya seperti apa sih 2 Iya. tahun ke depan? Iya. Ini kita harus persiapan matang. Betul. Menangnya saya untuk di Barnik, saya kan banyak dagang di Barnik ya. Barnik itu barang unik, barang yang sifatnya musiman. Tapi ada inti panci-panci bukan musiman ya, tapi Iya. ada beberapa yang unik. Karena main bisnisnya tetap gitu loh, Iya. tapi tambahannya barang unik. Nah, barang unik. Ketika kita nggak bisa baca peluang, ketika kita nggak cepat ambil tindakan, tertinggal. Kita nggak bakal survive. Bukan masalah di harga aja. Kita harus baca tuh peluang. Oh ini bakal jadi apa ya bulan depan? Oh ini nanti 2 tahun ke depan seperti apa ya?
Dulu gue hanya dagang online. Ketika udah mulai stabil, gue bilang ke dia, gue nyawa ruko di depan. Karena gimana juga akan membantu ruko di depan. Dagang online tetap. Waktu itu satu tuh antara toko sama tempat paket. Oke. Making. Jadi satu. Warehouse gudang. Gue pikir nggak bisa seperti ini. Lu pisah gudang-gudang, toko-toko dong. Jadi harusnya nggak gitu. kinerja di orang nggak efisien kalau jadi satu Gua tempatnya. bisa. Itu menangnya gue di antara kawan-kawan yang lain. Mungkin ada sedikit lebih selangkah lebih maju lah dibanding kawan-kawan yang lain. Dan dia tuh nggak haus, maksudnya. Tapi bener loh, maksud gue tindakan yang kayak gitu, keputusan lu ya misalkan, kita harus pisah nih gudang sama toko. Artinya kan keputusan itu sebenarnya gini bang, dengan bikin gudang artinya ada budget gudang lagi ya kan, ada budget lagi dan lu berani ngambil keputusan itu. Ya itu yang maksud gue cara berpikirnya. Dia kalau soal usaha ekspektasinya selalu besar gitu, selalu berani dia ekspektasi Nah itu. itu maksud gue cara berpikirnya. Kalau kayak sekedar yang kayak tadi kita obrolin, sekedar usaha dan tekun itu belum cukup. Karena itu ada di Google, ada di buku. Hampir seluruh pengusaha sukses di planet bumi ini bang, sama ngomongnya. Sama. Tapi sedikit Prakteknya gimana? yang ngambil keputusan, berani ngambil keputusan itu. Dan ilmu yang paling berharga itu dari pengalaman lu sendiri. Mau lu belajar di mana, guru lu siapa, kalau lu nggak ada pengalaman di bidang itu kan nggak mungkin mereka kontrol lu terus. Betul. Tahu permasalahan lu, yang tahu permasalahan lu sendiri gitu. Jadi ya coba aja terus tiap gagal gitu lo kan. Betul. Kan ketemu selahnya nanti gimana? Oh ini lu kesalahan gue nih. Oh Perbaiki. seperti itu, perbaiki. Harus apa ya? Berani ya. Berani ambil keputusan wajib. Walaupun artinya peluang itu kan ibarat kayak mata koin ya kan. Iya. Ada Gagal. ada kegagalan di bawah, ada resiko, Pasti. ada peluang yang kita tuju nih. Benar. Kalau berani ambil berarti ambil dua-duanya dong. Iya. Iya kan? Harus siap apapun yang terjadi. Resikonya kan? Harus Ya terima, itu risiko kita hidup, bro. Iya kalau seandainya gagal belangsak banget itu. Ya kan? Tapi karena keyakinan tadi kan, keyakinan dan niat Dan tadi. gua makanya nggak takut gitu, gua pernah gagal. Jadi Bukan pernah sering. sering Udah bertubi-tubi. jadi udah makanan sehari-hari ya. Sampai sekarang pun gue sering gagal. Emang orang, cuma kan bedanya gue nggak mau tunjukin. Oh gue ini salah dalam ambil keputusan. Biasa. Memang udah risiko kita. Jangan sampai kita pikir gagal ruginya aja. Untungnya kita diam-diam baik. Iya, Harus nggak bisa imbang kayak lah. gitu. Kita introspeksi lah. Oh gue dapet Jadi ini. ceritanya gini, Bang Yus ini terkenal banget di kalangan ibu-ibu. Lu itu famous banget bang. Jadi jujur ya, gue tahu lo ya Kadian ya. Pasti dari istrinya. Dari istri, dari orang rumah ini lo. Aku tuh beli barang misalkan di sini, misalkan ini lo yang ini. Dia ngasih tahu, kamu tuh ini dong apa belajar kata dia kan. Yang mana sih orangnya yang gitu. Oh ini aku follow ya kan. Gak ada fotonya padahal. Iya, follow kita lihat. Foto panci semua. Kayak panci segala macam. Oh ini mah mainan kamu. Ya nggak apa-apa. Nah di situ tuh. Jadi ini Bang Yus ini Siapa sih? Gitu. siapa? Kenapa seluruh ibu-ibu ini kenal dia gitu kan? Bang Yus. Maksudnya walaupun yang ditampilkan panci, tapi namanya gitu kan. Orangnya gitu. Orang dikenal loh. udah Itu tuh kalau udah Bang Yus dengar tuh. Bang Yus gitu udah. Oh ya karena kita sering endorse juga. Oh, Kita open endorse. Jadi kita open endorse bang dan nggak pernah kita pungut biaya tapi semampu saya ya untuk nge-review karena Iya. saya bukan selebgram loh. Nah jadi semampu saya Apa adanya banget apa lah adanya gitu kan. banget tapi semaksimal saya untuk memasarkan supaya dia ini dikenal gitu loh. Bang. Ya, produknya bisa Ketika laku mereka mau gitu, kasih uang ke pasaran. saya sudah simpan. Hmm. Banyakkan duit gua gitu loh bahasanya dari duit lu gitu loh. Doa untuk diri sendiri bukan mau sombong sebenarnya untuk memotivasi di orang supaya kenapa sih Bang Yus nggak mau terima duit gua gitu jangan sampai mereka mikirnya gitu. Kita Berarti Bang bantu. Yus banyak support teman-teman juga ya. Maksudnya Iya. baru mau maju, baru mau belajar. Banyak nggak Bang yang datang buat belajar? Ya secara nggak langsung kita inilah memajukan UMKM juga lah ya. Iya, Terus Kalau bisa- untuk yang di luar dari saya, contohnya saya kan nggak jual makanan di sini kan. Saya support total bang. Saya pasarkan atau dia nih baru dagang belum dikenal ininya apa di GoFoodnya, gua bantulah up di medsos. Ya ada lo yang jualan nih makanan ini enak lo gitu lo kan. Kita endorsekan gitu.
Untuk yang memang berhubungan dengan saya, grosir-grosir, mungkin kalau untuk yang Barnik, saya bukan Sumbar, Bang. Saya pioner ya. Pioner namanya ya. Saya pioner pertama yang menjual Barnik di daerah Lampung, Sumatera malahan. Itu. Jadi sekarang yang beredar sekarang di Lampung, grosir-grosir Barnik sudah banyak sekarang. Itu ngambil barang dari lu? Iya, Enggak. awalnya. Oh. Kalau sekarang nggak 100% tapi masih. Dulu mereka reseller saya yang dari belanja 300.000. Alhamdulillah mereka sudah besar-besar, ruko-ruko besar. Nggak usah saya sebutkan lah. Enggak, berarti gini loh Bang. Pandangan rombongan reseller yang sekarang masih follow saya atau di grup saya, kami bersaing. Nah, iya kan artinya lu menciptakan kompetitor. Nah, oke, Tapi terus kita nggak menganggap itu kompetisi gitu Bang, nggak Tapi kompetitor ketika kita. mereka gitu. tahu isinya, saya sama mereka seperti apa, mereka itu rombongan yang sudah jadi bos-bos sekarang itu masih nganggap saya abang. Dan ketika mereka sempat, kan jarang namanya sama-sama sibuk ya, mereka udah jadi bos. Bang, gue terima kasih banget sama lu. Gue nggak bakal bisa gini. Di balik layarnya kami sebenarnya deket, Bang. Dan sampai sekarang nggak ada gue tuh satu pun grosir yang musuhan sama gue, grosir online. Karena mereka tahu gue gimana. Masa gue menghalangi orang yang dari Buat belanja maju. 300.000 sampai sekarang dia jadi kompetitor gue, dia bisa jual lebih murah, apa gue marah sama dia? Enggak. Gue ngaca, gue flashback. Dulu gue siapa? Sekarang kayak apa? Gimana kalau orang ini gue musuhin? Jahat banget dong gue. Iya, lu nggak berkaca diri kalau sebenarnya zaman dulu juga banyak orang yang bantu lu, Bang. Iya. Iya tuh. Alhamdulillah mereka juga ngerti. Ada yang udah kebuat ruko gede-gede, bahkan alhamdulillah lah, pokoknya senang. Bahkan Malah kita kemarin ikut bangga. ikut bangga gue. Bangga. Ikut bangga. Dan nggak ada ruginya baik sama orang itu. Suatu saat kita butuh mereka. Bener, lu harusnya bukan cuma lu sih, gua atau semua teman-teman nih yang lagi nonton ini harusnya ngebayang dunia itu berputar, Bang. Yuk, Iya, bro. Ya kan? Someday ya kita nggak tahu kan Nasib ke depan. Nasib kita kita hidup gimana ini ke enak. Enggak, depannya. kita anak kita entahnya ke depan Nah, dibantu bener, sama dia, Bang. disupport sama dia. Bener. Harus ada circle, misal kita harus sadar diri kalau circle tuh ada gitu. Jadi makanya grosir-grosir yang ada di Lampung, yang perabot online ya, rombongan Barnik online. Itu kalau rombongan reseller kadang, oh bang, toko sebelah ini, gua ketawa. Orang barangnya dari gua, lu banding-bandingin, terserah dia jual lebih murah. Iya. Tapi lu nggak tahu sebenarnya, tapi nggak gue ceritain itu barang dari gua, itu kan hak inilah, Iya. dapur dia lah, kasihan lah. Di balik layar gue chattingan bro, ini bro. Karena mereka dari kecil lah kita didik, kita ajarin. Ini loh cara kerjanya seperti ini. Gue ajarin Bang Du. Dulu masih sering lah gue bagi tips. Sekarang mereka sudah pada pinter. Gue sering bagi tips sama mereka. Tapi di satu sisi untuk yang muda-muda, khususnya umur 20-25, untuk cara online-nya gue banyak belajar dari mereka. Iya, karena mereka lebih canggih. Iya. Karena dunianya. Anak milenial. Milenial. Iya dunia dia loh. Dunianya gitu. Kita gue disuruh main Mobile Legends nggak ngerti, dia lebih pakar. Ada yang jadi atlet malah ya. Iya, ada yang Atlet jadi e-sport atlet. ya gitu Iya. nyebutnya. Harus kita akuin kalau kita memang apa ya, ada kelebihan, ada kekurangannya. Kita harus banyak belajar di kekurangan kita, nyesuaiin. Makanya gue ngobrol nggak terlalu hobi sebenarnya, seumuran gini. Ilmu yang didapat gitu-gitu aja, kita seumuran. Hanya sekedar kita pengalaman, dulu tahun sekian lu di situ ya, segitu aja. Makanya kalau mau banyak belajar ke yang lebih muda Yang dan lebih lebih tua. atau lebih tua sekali ya. Dia cerita pengalaman dia Iya, yang kita sering. alami. Tapi jangan terlalu sering ke yang tua, nanti ngobrolin penyakit kita ikut sakit. Iya. Berbagi pikiran ya, banyak pikiran jadi Iya. kita. Kalau kita ngobrol sama yang tua semua, yang satu udah diabetes, satu udah kena ginjal dan ngobrolin penyakit semua. Jangan sering sama yang tua juga. Spiritnya turun juga nanti lama-lama. Kalau enggak kita ikut tua nanti. Belum waktunya. Jadi nyawa tuh bilang Bang Yus tuh gue diserang tuh, ya kan? Bang Yus tuh sayang banget loh sama istrinya, kata dia kan. Harusnya gitu. Maksud lo, gue nggak sayang sama lo gitu kan? Seberapa penting lo ngeliat keadian nih kan? Maksudnya lo ngeliat keadian nih kayak gimana sih? Sampai ada statement dari orang lain gitu maksudnya. Jadi gini bro. Ya kan termasuk gini loh, guys yang belum tahu nih. Bang Yus chatting privat berdua sama gua, terus dia bilang kayak gini. Bro,
gua bawa istri gua karena gua istri gua ini yang ngawal gua dari gua susah ya kan, gua sama siap alhamdulillah gua bilang kan. Kayak gimana Bang? Cerita Bang. Ya gini Ya kan bro. seorang nyonya yang Istilahnya kena kalau- prank ini. Kalau Korban. produk itu kan ada UC ya. Quality control ya QC-nya ya. Nah, apa sih yang dicari laki? Yang dicari laki itu perempuan yang tahan banting, setia, nemenin kita di miskin atau kaya. Kalau saat ini ABG pun gue dapet, percaya nggak lo? Iyalah. Ada duit. Jadi Oke. kalau kalau kata Mau orang-orang itu, duitnya. iya, maksudnya gini. Kalau laki, ya kan ada istilah gitu tuh. Kalau laki pergi jauh dari rumah, bawa Iya. duit, Iya. nggak main cewek, gila berarti dia. Sekarang gitu. kita puterin lagi kata-katanya. Ketika kita lagi dulu belum nikah, Bang, dalam hati kita nyari cewek yang gimana sih? Iya. Nah, sosok ini udah ada di dia, ngapain gua repot-repot lagi? Cari Asik. aman, bro. Hah? Enggak, kalau gue di sini gue belain karena waktu itu gue kondisinya ngobrol tuh nggak ya privat sama Bang Yus doang, artinya cuman japri lah bahasanya gitu. Dan gue salut banget sama statement itu. Gue bilang makanya gue jawab alhamdulillah kalau misalkan Iya. itu. Jadinya jadi nambah wawasan kita semua kan. Iya. Ada cinta di balik ini gitu kan. Oh, ada keubuan. Iya, ada uwunya gitu. Makanya kita kemana-mana gua ajak. Tuh. Jadi teori di balik kesuksesan laki-laki ada wanita Ada kuat. Benarnya ada benarnya gitu. Itu jadi gue Versi membuktikan dia. teori itu juga gitu. Bisa mencegah aura-aura negatif lah kalau kita. Lu nggak bohong kan Bang ya? Ada. Nih, gua nggak pernah, boleh lu tanya sama Iya, gua. iya. Gua nggak pernah selalu ngomong gue setia mah. Tenang aja. Iya. Gua bukan tipe yang Karena dia gombal. emang nggak romantis Gua orangnya. bukan tipe yang Tapi, romantis. Tapi Dia pekerja tipikalnya Iya. gitu tetep gitu. dipaksain gua nggak bisa. Yang I love you. Tanggung jawab, ya. Gua bukan kayak gitu, bro. Tapi kalau mikir nih, kalau ditanya, Bang, lu nggak cari bini lagi? buat apa? Satu aja nggak Iya, habis. satu aja nggak habis. Terus Kecuali kalau habis iya. ya, kalau habis dia tinggal dikit dia iya mungkin. Satu itu. Kedua, ingat nggak kita ketika kita belum nikah, Bener. ketika kita masih ABG, yang kita cari, gue pengen dapat bini yang bisa nemenin gue suka maupun duka. Ya ini udah gue temuin, kenapa gue mau repot-repot lagi nyari? Kalau yang sekarang kan sudah istilahnya, kalau ada godaan sekarang kan yang udah kenal kita sekarang. Nggak tahu dulunya Nggak gimana. tahu, lagi hamil dia dicari orang, gara-gara nyari gue ikut dicari. Iyalah, kebayang Puas gua. banget Bang. Jadi pacaran itu udah surga banget lah ibaratnya. Enak, nggak kekurangan uang. Pokoknya dia habis banget, banyak banget materi yang habis dia sama gua. Tapi begitu gua nikah Prank. kelang ini seminggu Bang, seminggu gua dari resepsi itu banyak banget orang nagih. Gua bengong. Yang gua tahu selama ini dia berduit gitu loh. Terus Bang, sampai gua hamil dia pergi karena menghindari Lu pas orang. lu hamil didatengin debt collector itu Iya. sering ya? Sering banget Bang. Bahkan pas gua lahirin anak pertama nih si Kila itu Anak udah berapa ya? 3. 3. Heeh. Yang apa namanya yang gua inget banget itu anak gua belum umur 1 bulan, belum 30 hari. Udah tinggal. Ya, udah pergi lagi gitu loh. Nah, gimana? Sering banget Kita nggak ditinggalnya nyaman. gitu. Kita nggak nyaman cari duit sambil ditagih gitu kan. Iya, benar. Mau kita janjiin manis lagi udah nggak mempan, bro. Iya, lagi nggak ada duit gimana Bang? Iya. Nggak ada pilihan. Nggak ada Kabur. duit. Dan semua orang Tips buat nyalahin. kawan-kawan yang lagi bangkrut, sadar diri bahwa lu bangkrut. Nggak usah gengsi mengakui lu Benar. bangkrut. Kira-kira nggak nyaman lu tinggal. Udahlah cari apa Cari karena peluang kita lain. mau segala sesuatu tuh kita pengen tenang ya. Mau usaha harus tenang supaya nggak mengganggu kinerja kita. Lu lagi usaha lu ditagih tuh pasti nggak nyaman, nggak bakal fokus, susah dapat hasil yang bagus. Karena pikiran kita juga Iya, harus udah sehat, kemana-mana. harus sehat lah. Makanya kalau nggak tenang ya pikiran juga jadi nggak sehat Ya, itu. tipsnya itulah. Kira-kira ini seenggaknya langkahnya yang lagi bang, akses untuk ke orang-orang yang bakal lagi tutup dulu. Tapi kalau memang perlu datengin kita gentle, datengin sabar, tutup. Kita benar-benar bisa fokus ke tempat suatu tempat yang kira-kira nggak bakal ketemu di jalan.
Pokoknya kalau udah Kebayang nggak sih lo? Lo Tagih punya utang menagih. nih seandainya sama gua udah berapa tahun nggak ketemu. Lo tiba-tiba ketemu gua di mall, muka lo kira-kira mood lo berubah nggak? Iya. Lo lagi kerja gitu, tiba-tiba ada yang dateng yang lo punya utang sama dia. Halo Bang Angga. Jangankan nagih ketemu aja. Iya. Itu Nah, Bahkan gua nggak tahu itu orang siapa. Tahu-tahu gua lagi ke pasar, lagi kemana, nagih bang. Ya gua kan nggak tahu. Kan lu bininya, lu gimana Iya. nggak tahu? Ya gue baru nikah. Yang gua tahu selama ini hidup dia enak, duitnya banyak gitu kan. Cuman parah lu. gue benar-benar bang. Makanya tapi gue mau survive gitu kan. Gue berpositif thinking aja. Dulu waktu dia masih masih beruang ibaratnya ya, masih tajir itu. Gue udah puas banget nikmatin duit dia gitu loh. Nah pada saat nikah itu kan kehidupan yang sebenarnya gitu kan. Iya. Gue udah punya anak lagi, nggak mungkin lah. Kalau gue model cewek gatel juga ibaratnya, udah laki gue pergi, udah gue ini aja nih nganar juga gitu kan. Gue nggak seperti itu. Gue malah semangatin dia, ya udah nggak apa-apa, LDRan dulu segala macam. Di sini toh Oh masih berarti ada. lu waktu pas ke Bandung itu lu sendiri? Sendiri bang. Ya Allah. Gue LDR Gimana, bro? berapa Bukan tahun? LDR itu PDR namanya. Pernikahan jarak jauh. Oh iya. Bukan lagi pacaran jarak jauh. Lu pikir gua ngekos di Bandung? Jadi enggak Gua ngekos tidurnya dia. di pom bensin. Ya Allah. Nggak ada Di tempat tinggal. musola gitu bang. Jadi gua nggak ada tempat tinggal. Gua pakai baju tuh kan gua paling bawa berapa potong, 3 potong. Jadi baju salinan gua sama baju dagangan gua satuin lah di satu tas, dia keliling. Ketemu musola ya tidurnya di musola itu. Ya Allah bang. Paling dia Kalau kalau bicara ada duit, mulai nih dapat duit nih kira-kira seminggu itu udah dapat duit 3, gue kirim ke dia untuk beli kirim. susu. Gue lanjut lagi tanpa megang uang. Jadi gue tuh sering yang namanya makan hari ini masih bingung karena nggak megang duit pada waktu itu di Bandung sana. Gimana? Mungkin kalau di Lampung ini karena gue asli orang sini ya. Ketika kelaparan nggak jauh-jauh ke rumah Bang Aga, numpang makan. Kalau di perantauan burung nggak semudah itu bro. Nggak Emang gitu. kita harus numpang survive. makan. Gue juga belum makan. Ah. Sama-sama belum makan. Iya. dua-duanya. Jadi gimana caranya gue bisa makan? Ya itu gue keliling. Gila ya. Gue pikir tadi lu diajak Enggak. gitu. Cari gue aman lah survive gue. di sini sendiri bang. Jadi gue Karena cari kalau Lu kerja. dong yang ngadepin debt collector Iya makanya itu. gue kondisi hamil ya kan. Bahkan Parah bang. lu bayangin bang, gue pengantin baru seminggu, 10 hari dia tinggal pergi. Dia pulang-pulang taunya ternyata gue udah ngisi tuh ya. Jadi apa waktu gue ngidam apa bukan dia yang nurutin, adeknya. Adek gua kan Gitu. kebetulan yang usaha yang Di- salah satu usaha gua dulu, ada yang gua Iya. kasih ke adek gua gitu loh. Jadi untuk kebutuhan dia itu nggak seberapa lah dibantu sama adek gua itu. Dari sana dibantu lah, sering lah susu dibantu. Iya. Gua cari solusi lah gitu loh. Wah lama bro baru ketemu jalannya. Lama banget. Orang kalau ngelihat tuh, oh bang lu cepet banget ya. Ngehe lu cepet. Gue yang apa namanya Ya kan paling sering berat banget gitu ya. kalau sekarang ngobrol nih datang Enak ya? kawan enak ya lu sekarang enak ya sekarang dulu loh, mah lu gitu. gini cepet banget gue ngejalanin perasaan sengsara bener Iya, emang satu ngeliat hari nggak makan tuh rasanya kayak 1000 tahun kali ya kan. Iya. Rasanya kayak mana kita itu? keliling mau Bahkan apalagi bawa barang orang modal nggak ada makanya ketika gue punya motor itu pertama setelah dari kebangkrutan gue nggak punya apa-apa punya motor itu pertama masih pengeridit seneng luar biasa Lu manfaatin jadi kaki banget. bener sampai sekarang pun gue masih pakai motor itu dan motor itu ada Nggak yang mau akan beli dijual. itu nggak bakal Semiliar, Bang. dijual tapi kalau belum maksa 50 juta gue jual Iya. Karena itu banyak banget memorinya Iya, ya. caranya Termasuk kita dia pernah dagang pakaian juga dulu ya Pak ya. Kalau waktu weekend kan gue libur nih Sabtu Minggu kerjanya. Jadi malam Minggu itu kita ketemu ya kan. Karena walaupun masih sama-sama di Lampung, masih jauhan juga ya. Iya, Dia tempat orang gua tuanya. tempat orang tua gue nih. Ini cari yang dekat tempat dagangnya. Malam Minggu itu kita ketemuan. masih bawa motor itu pakai karung belah, gue naik di atasnya. Sambil dagang. Atas lu naik di atasnya. Jadi tinggi dia nih kan. Dia ada tas ini kan karung belah, ada tas, baru dia naik di atas. Romantis sekali Anda itu ternyata. Dan bicara tingkat kebahagiaan bang, itu yang katanya tingkat kebahagiaan itu nggak diukur dari materi. Gua ketika naik motor sama dia bahagia banget.
Malu nggak lu kata dia? Sekarang gua jalan sama dia, ya bahagianya sama. Bedanya kita sekarang dikasih titipan yang lebih. Iya. Ya alhamdulillah lebih bahagia gitu loh. Tapi kalau dulu tuh kan bedanya gue tuh emang selalu ngomong sama kalau ada yang nanya, "Bang, gue lagi berusaha gini, semoga bisa ngikutin jejak abang." Pesan gue satu, rajin sedekah, nikmati prosesnya. Maksud gue jangan pernah ngeluh, Bang. Iya. Jadi ketika lagi sepi tuh coba nikmati loh prosesnya itu. Ketika kita sudah bener usaha, udah doa, udah bener kita sedekah gitu loh kan. Jangan pernah ngeluh, nikmatin prosesnya. Insya Allah hati. Kalau hati ini udah tenang tuh enak apa sih? Nikmati prosesnya. Bersihin hati. Iya. Kalau gue nggak menikmati mungkin prosesnya mungkin gue nggak bisa kayak sekarang ini. Gue dulu lagi jalan-jalan, gue nikmatin proses. Gue nggak ngeluh waktu itu, Bang. Seneng gue nikmat. Nikmat bener tidur pom bensin. Makasih ya. Masih bisa tidur. Masih ya bisa kan? tidur meskipun kita nggak punya uang, kita masih bisa tidur, badan kita sehat. Yang lain tidur depan ruko ya Allah, atau dikasih masjid ya kan. Gue di masjid alhamdulillah gak diusir. Iya kan kayak gitu kan. Depan ruko orang kan besok orang mau buka tuh. Diusir-usir dah. Ya udah bener lah di masjid tuh masih Udah biasa. Gue tidur di luar ruangan tuh gue udah biasa. Enggak, karena gini Bang, kalau kita saat kita lagi susah bener, mungkin lu setuju juga sih. Saat kita susah, harusnya kita berpikir ada orang yang lebih susah sebenarnya. Iya. Benar. Dan tingkat kebahagiaan seseorang itu selalu nggak bisa diukur, disamaratakan, bro. Titik keberhasilan seseorang. Mungkin si A dengan membeli handphone Oppo, handphone yang biasa, dia bahagia banget. Kita biasa aja. Jadi jangan pernah ngeremehin yang kayak gitu. Karena tingkatnya beda-beda. Lu kebeli LCGC, wah seneng banget. Kata yang punya Pajero, jangan, karena beda. Tingkatnya tadi beda. Jangan pernah menyamaratakan. Iyalah. Orang yang dapat uang 100.000 bangganya sama segede apa gitu kan, yang punya duit 1 juta apa sih gitu Nah, kan. jangan pernah yang kita seperti orang yang 1 juta. Cobalah kita rasakan kebahagiaan yang dia rasakan. Dia lagi seneng banget nih karena dapat duit itu. Jadi ada orang yang berbahagia, kita harusnya ikut berbahagia. Harus. Jangan ini. Gue sering nyebut Sirik ya kata juga ya. senang melihat orang susah, smos. Dan jangan pernah juga bolak-balik pokoknya. Susah melihat orang senang, smos. Gue sering nulis smos. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi awalnya panas saja kalau ngeliat orang senang. Jangan sampai kita jadi orang yang smos. Melihat orang Senang. Jadi orang Senang melihat orang susah. Jangan kayak gitu, jangan pernah. Smos. Jangan. Gue sering nulis smos. Dalam setahun itu smos tuh gue pernah untuk pribadi gue sendiri ya. Jangan sampai orang ini maju gue gelisah. Jangan sampai. Ayo kita senang. Itu beli itu. Itu rukonya tambah gede. Itu punya mall sekarang. Senang kita, Bang. Doa untuk diri kita juga. Semoga orang itu juga berdoa untuk semoga Allah juga ridho ya sama ridho. Kalau orang hatinya masih ada smos itu nggak bakal maju. Iya juga. Betul. Ya sama aja matiin rezekinya sendiri gitu kan. Sebenarnya ini kan di sini sama ini aja kan sebenarnya ini gede Bang. Buat lu kesuksesan lu saat ini ya itu kayak gimana Bang? Itu kalau dari sudut pandang kita bersyukur, gue udah bersyukur banget dan Sangat gue bersyukur ngerasa lebih dari cukup gitu loh. Tapi ketika kita punya prinsip lagi ya, apalagi kita masih muda, kejarlah dunia seakan kita mati hidup selamanya. Hidup selamanya. Gue masih kurang loh. Iya. Gue masih banyak Nggak ada planning puasnya. yang ini lagi. Ya gue jalanin aja, emang gue nggak terlalu ambisi. Kalau gue mau maju ya alhamdulillah. Mau lebih dari sini kan. Kalau istilahnya dikasih Allah segini aja standar ini, ya alhamdulillah juga. Nggak mau gue pusingin, nggak mau gue gelisahin. Jalanin aja, yang penting kita pada porsinya nih. Jualan yang benar, ngambil untung yang benar. Nggak usah aneh-aneh. Pergaulan juga. Pergaulan kita jaga. Ya toh. Jaga hati bener-bener ya Bang. Harus hati lah. Makanya kata gue ini sama ini sih poin di kehidupan. Kalau ininya udah kotor, hatinya busuk, nggak bakal maju. Lu kan terkenal nih di kalangan ibu-ibu.
ibu-ibu itu suka nawar loh bang. Ya kan, lu ngadepin orang yang nawar tuh gimana? Ini misalkan lu jual panci harga 50.000, dan itu sudah murah banget sebenarnya. Misalkan ibu itu udah tahu sebenarnya di pasar itu harga panci 60.000 nih, lu jual 50, Pura-pura masih budak. ditawar sama dia. Pura-pura budak aja. Pada jadi bolot. Bang, Diskon nggak bisa ditahu udah selesai nih ya. Udah bang, beli banyak nih bonusnya. Gue panggil karyawan gue. Hei, sini Imam. Kenapa om? Bu mau bonus ya? Imam senyum. Nah itu bu bonusnya. Senyum dia. Sering gua kalau yang udah paham sering ketemu sama gua itu gua pura-pura budak. Iya, buat ibu-ibu itu 1.000 perak itu berarti benar nggak kak? Bener. Ya Termasuk kan? Dan kalau 49, soal 49 tawar deh. Ini menawar 49,5 juga nggak apa-apa Lumayan deh. deh, itu kodratnya bro. Harus Kuncian loh 1.000. Itu Kalau nggak ada kodratnya. 1.300.000 yang lu pinjem tadi tuh. Bener nggak sih? Iya dong. Itu kodratnya. Kalau ibu-ibu nawar kodratnya tinggal kita menyikapinya dengan baik aja. Kita aja bercanda lah. Toh dia itu sebenarnya nawar itu iseng aja. Iseng-iseng Kali-kali. berhadiah. Kali-kali Kali-kali. aja bagi silap katanya gua kan. Padahal dia udah tahu itu murah, bener ya. Iyalah pasti gitu kan. Harganya kan pasti dia bandingin lah. Ibu-ibu bang ya kan, gue nemenin orang rumah belanja itu aja dia cari yang lebih murah, gue pegel gua. Hitung-hitungnya sebenarnya nggak efektif ya sebenarnya. Iya. Gila, akhirnya gue duduk. Sana belanja lah ya kan. Iya. Sama bang, gue juga gitu kalau nganterin. Tapi kalau untuk di buah khusus, kalau dipakein kan gue jarang ikut. Kalau di buah kan biasanya kita beli duren, beli apa di pinggir jalan, gue selalu pesen sama dia, jangan ditawar. Bener, tanya sama dia. Kalau bisa lebihin. Kalau untuk buah-buah apalagi yang cuman dagangnya kecil dikit, lebihin nggak apa-apa, mahalin. Biar dia. Karena dia tipis juga itu. Iya. Ya kan. Gue sering banget sampai sekarang itu yang masih gue kerjain. Anda itu harganya 10.000 ya udah beli 15.000. Wajib yang Hitung-hitung sedekah ya bang. Iya. Iya. Bantu-bantu. Gue lebih care sama orang kayak gitu daripada yang pinggir jalan atas nama siapa. Pengalaman lu bikin giveaway, ya kan? Itu gimana pengalaman lu tuh? Ya, ini kan macam-macam sebenarnya nggak semuanya. Tiap oknum. Ya artinya kan niat lu sebenarnya kan apresiasi untuk orang-orang yang udah belanja sama Iya. lo. Nggak Ya hanya kan belanja gitu. sih, follower ya. Kadang belum belanja. Gitu. Iya, artinya melebarkan network atau pasar Iya. lo gitu kan supaya orang-orang tahu juga Makin nih, Bang. tertarik gitu. Tertarik ya. Ya, sejauh ini sebenarnya kan seneng sih gue ngadepin giveaway. Bahkan kemarin sepeda sebenarnya gue udah beli 4 bro. Itu pas kapan sih? 2 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu apa 2 minggu yang lalu? Tanggal 5 Tanggal undiannya. 5 bulan kemarin. Iya. Bulan ini, bulan Februari ini. Oh, Tanggal 5 iya. Februari kemarin lo bikin giveaway. Itu ininya apa namanya? Dikocoknya lah di undinya. Di undinya. Dari akhir Hadiahnya waktu Januari. itu apa aja? Yang Sepeda, Hadiah utama AC. sepeda AC senilai 10 juta. Oke, 10 juta. yang lo yang Nah, lo tebar bahkan itu. sepeda itu udah gue sediakan 4 biji untuk giveaway selanjutnya. Oke. Nah, tapi kan ya itulah tipikal kita di sini. Ada beberapa memang ada sih yang curang lah perkataannya. Orang dalam lah. Orang dalam lah. Lah gue mas kalau gue mau ngasih orang dalam, saudara gue, adik gue, ngapain gue daripada pergi gue tinggal gue kasih. Iya toh? Hah? Saya juga gak kepikiran ke Hah? situ. Dan Nggak menurut nyampe, gua itu apa ya, orang-orang yang Ya nggak dapat hadiah sebenarnya. ya, dan orang nggak dapat hadiah dan belum siap berkompetisi bang. Iya. Tapi sebenarnya yang seperti itu dari 1.000 orang sebenarnya yang orang-orang seperti itu tuh paling 4-5 orang. Iya. Artinya persentasenya 0, sih sebenarnya. Cuman yang 4-5 orang itu yang bikin kita males ya akhirnya. Akhirnya gue putusin tadi, ngapain nggak ada giveaway ya, jual aja sepedanya. Akhirnya kayak gitu. Ya kalau untuk sekarang gue belum mau lah ngadain giveaway untuk menyiapkan mental gue, karena gue nggak bisa bang ngeliat haters gitu. Betul. Setuju gua. Karena apa ya? 1.000 temen kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Iya, jadi gue cari aman daripada bumerang nih buat gue sendiri, ngeladenin satu gue Jadi nggak kayak nggak konsen. semangat lah Nggak gitu, semangat. mau Tadinya ngadain kan mau gue mau giveaway. ngadepin giveaway terus, cuman komentar-komentar yang nggak dapet. Sekarang kalau itu gue batalkan yang dapat, terus gue undi lagi, orang itu tetap nggak dapet. 10 kali ngundi tetap nggak dapet juga. Capek bro, kerjaan gue banyak. Jadi haters lu selamanya itu. Iya. Nah. Gara-gara nggak dapet. Sekarang giveaway-nya. jaga perasaan yang sudah dapat kita batalkan. Iya juga Hah? ya. Nggak Apa enak nggak nih nambah sama ini musuh? maksud lo. Ya Nah. kan gimana nggak enak sama ini terus gua nggak jadi dapet gitu. Nah. Ya makanya kemarin ada lah kawan-kawan juga yang ngajakin kolaborasi, bang ngadain giveaway lagi, ada toko-toko lain. Hmm. Nantilah gue nyiapin mental dulu kata gue.
Lu harus belajar sama gue ngadepin haters, Bang. Udah kenyang ya. Gue belum bisa bro. Vokalis gue tuh Kikin Potter, rame hatersnya. Oh, Oh iya, itu kan ya. Iya, nggak usah kita sebut nama. tapi gue Rame itu se-Indonesia itu. Hatersnya bikin video klip tuh dislike-nya lebih banyak daripada yang like. Ya tapi ya kayak Paling gitu lah dislike-nya. maksudnya ya. Kadang kepikir gue, pengen melihara buzzer. Buzzer. Iya. Apa gue ini buat buzzer? Janganlah nanti lu Kita terjun ke fokus. politik lagi repot juga. Lu nanti dirayu-rayu orang udahlah Bang Yus ini cocok ngejadi Belum, nggak apa bupati belum mau misalkan. dia, belum mau. Kalau Lu Nggak udah mau haus-haus sih. kekuasaan gitu ya. gua nggak bisa bilang nggak mau ya, karena gue masih muda. Kadang-kadang pemikiran kita beda-beda. Iya. Tapi untuk sekarang gue bilang belum mau. Mm-mm. Nah apa bang? Gue nggak mau orang itu dosanya nambah. Mm-mm. Orang-orang yang haters itu dosanya nambah. Contoh, gue nih jadi anggota dewan. Kalau kayak sekarang gue tiba-tiba gue beli Rubicon, orang mikir oh dagangnya lagi rame. Iya. Kira-kira kalau gue jadi anggota dewan nih, gue beli Rubicon, padahal emang dari hasil kerja, dibilang korupsi nggak gue nanti? Iya. Jadi gue nggak mau dosa gue. Ngotorin hati orang berarti Ngotorin ya. hati orang. Jadi udahlah gue jadi pedagang sebenarnya lah, pedagang panci aja lah gue. Gitu. Padahal kan anggota dewan mulia, belum tentu Iya. semua anggota dewan korupsi gara-gara oknum aja. Iya. Iya Satu kan? dua. Hanya 1-2, yang lain yang perjuangin kita ini nggak Iya. kita lihat kebaikannya. Itu. Dan gue juga belum siap gitu loh untuk jadi. Dia keganggu banget ya mentalnya pada saat Iya. ada apa kocokan pertama itu waktu itu. Kocokan pertama dap Enggak sih, yang kayak gitu kan memang udah gua ini emang udah mulai terbiasa. Udah lewat gue skip aja nih. Tapi males ujung-ujungnya. Tapi jadi gua bedanya males semangat. aja ngadain lagi gitu loh. Cuman kalau mental mah nggak keganggu, hanya biasa aja. Cuman yang tadinya masih pengen berbagi kita dengan giveaway. niatnya udah baik Ah, tapi iya. ada Iya. yang 1-2 tadi. 1-2 tadi hater yang ini gitu gini ya sudah. Sebenarnya lo tau gak sih kalau kita ngomongin buzzer tadi ya. Itu haters lo 100 tuh. Itu sebenarnya orangnya 1. Iya. Iya kan ya. Dia Di megang. buzzer tadi sebenarnya haters itu cuma 1-2 tadi, tapi 1-2 itu punya akun 1000. 1000. Iya, Makanya akun di orang fake komen semua. itu kan sebenarnya udah ada, tinggal copy paste aja akun ini komennya ini, akun ini komennya ini, akun ini komen gitu. Nggak usah buzzer lah. Akun khusus giveaway aja ada, jadi gawe dia. Akun giveaway itu, gawe dia tuh nyari Iya, giveaway nyari seluruh giveaway. Indonesia. Iya juga. Ada, Bro. Bener juga. Makanya gua kemarin buat rulesnya, peraturannya Oh iya. akun asli Mm-mm, dan berdomisili di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Gua mau Lampung. mengetahui Lampung. gua provinsi di Lampung. Lampung. Gua mau mengetahui mana sih sebenarnya ibu-ibu nih. Oh, ternyata bener. Follower gue ternyata emang banyak bro orang lokal gitu loh kan. Dan ibu-ibu ya. Dan ibu-ibu 80% ibu-ibu nih. lebih bang. Kalau gue lihat di insight-nya tuh ya, di Insight-nya. ratingnya itu perempuan 90%, Bandar Lampung 80, Bandar Lampung itu 70%, 30% tuh baru yang di kabupaten-kabupaten. Jadi paling banyak gue Bandar Lampung. Lo gimana kan Dian ketika Bang Yus diidolakan ibu-ibu? Biasa aja. Nggak makin-makin dia kan nanti Enggak, kan. biasa aja bang. Ya gimana ya? Ya emang udah saatnya gitu loh kan. Iya sih. Ya itu jadi inian gue juga sih. Peluang resiko juga Iya, saat sebenarnya. maksudnya bukan populer, maksudnya mengembangkan Iya. sayap berdagang Iya. kan. Iya. Ya karena pasarnya juga memang ibu-ibu Iya, kan. memang ya gue sadar karena Kalau disuruh ngejauhin ibu-ibu siapa yang mau beli panci Iya. kita? kalau Nah, ya kalau kan? dia jualan apa alat musik, iya Iya, kan. Nah, ibu-ibu ini yang memang deket curiga. ya ibu-ibu tuh pangsa pasar kita gitu loh, nggak bisa dipungkiri. Gak bisa dipungkiri. Jadi ya udah Tetap terima aja. Kita idolanya ibu-ibu. Pancinya. Bukan Bang Yus nih, pancinya gitu. Ibu-ibu kadang nunggu nih, produk apa lagi nih mau keluar yang unik nih. Produk apa lagi nih gitu loh. Oh tapi bahkan ada produk yang belum nyampe pun belum nyampe di gudang itu kadang lu udah notice duluan ya bang ya? Enggak, gua enggak cari aman. Jadi kecuali dia memang sudah di kapal ya, perkiraan pagi nyampe, gua udah tahu estimasinya baru gua
posting. Kalau yang masih gambar nama gue nggak mau. Trauma juga gue itu yang di hal. Kalau boleh tahu nih Bang, saat ini kalau yang tadi kan yang dulu udah tuh belanja itu dari startnya 300.000, 1.300.000 dari minjem. Kalau saat ini lu sekali turun barang itu berapa belanja lu? Satu mau ya 150 juta lah. 50 juta ya. Sekali belanja. Sebenarnya kategorinya masih apa ya? Masih kejangkau ya untuk kalau orang benar-benar mau. Ini masalahnya kan memang itu tadi yang lu bilang mentalnya ya kan. Mau spirit buat majunya. Apa artinya orang memulai lah pertamanya. sama cara berpikir yang kita bahas dari tadi itu Bang. Cara berpikir orang. Berani nggak lu ngambil Iya, keputusan benar. untuk ini kemudian mau tekun nah baru tuh bumbunya yang tadi tuh yang ada di Google tadi tuh usaha, tekun, giat. Kadang-kadang kan permasalahan orang ini satu sih, nggak ada keberanian dan duit hana-hananya. Iya. Tahu hana-hana. Iya segitu-gitunya. Segitu-segitu. Tadi kuncian mau tadi. Lu Kuncian sering ngunci 50.000 di dompet. Iya kan? Beliin rokok pecah habis. Nah, kan gitu kan. Kuncian mau. Memulainya orang takut gitu. Kalau udah jalan mah gua rasa enak. Jadi bukan nilai uang sih kalau udah jalan mah. Sama supplier tuh tinggal kepercayaan aja. Benar. Itu yang dibangun ya. Nah, kalau dulu ini cerita. Ada satu panci, gue baru mulai dulu, gue samperin, gue pura-pura, gue belum ada, pura-pura bawa duit 2 miliar ke sana. Emang tukang prank deh nih. Terus. Seru nih. Gue mau beli panci nih, bisa nggak? Sama manajer, oh maaf nggak bisa, harus ke distributornya. Kita sudah ada perwakilan di Lampung toko ini, di Jakarta toko ini. Oke. Udah nggak bisa. Ini bawa duit gue, padahal nggak ada duit 2 miliar. Nggak ada, pulang. Besoknya gitu lagi. Gue coba lagi, bulan depannya masih nggak bisa lagi. Sekarang dia yang nyari gue. Ternyata kepercayaan dan mereka itu nyorot gitu nilai. Oh siapa sih yang dagang ini rame gitu. Dan sekarang gak usah gue pakai duit 2 miliar, diutangin bro. Diutangin. Nah, itu. Artinya yang tadi itu mau gue tanya. Maksudnya ketika kepercayaan sudah terbangun, ternyata barang-barang yang ada di gudang itu adalah apa? Orang datang itu naruh barangnya. Modal aja kalau sekarang. Iya kan, artinya karena lu memang usahanya jalan Bang. Usahanya Dan jalan. alhamdulillah sudah saat seperti ini, gue nggak ada pinjaman. Iya gitu. Itu yang gue syukurin. Jadi nggak pusing. Ya beres ya. Nggak pusing. Kemarin debt kolektor aman dong. Ya? Aman. Halo, yang masih punya utang berapa? Takut gue lupa kan ya? Nah iya juga yang mau sampein itu juga maksud gua Kali kan. aja kan, bang gue manusia biasa. Betul. Karena memang udah terlalu banyak. Ada yang miss Bang. Kalau nyangkut di hatinya gimana lu Bang? Iya. Lu gocap. Parah Iya. pokoknya Just dia. gocap dulu belum kebayar nih 50.000. Yang gede-gede kita ingat yang gocap Tolong dia nggak lah, ikhlas. apa-apa. Iya. Nggak yang- ikhlas kan dia. Yang Coba Bang sampein Bang. Oke, yang merasa gua masih punya utang, udah tanya Bang Angga nomor gua. Soalnya DM gua ya, bayar. Tapi kalau lu ngaku-ngaku viral lu sama gua. Kalau ngaku-ngaku tampar pakai kaki Bang. Tar. Itu gua selalu ingat Bang. Dulu gua coba mencari yang orang-orang yang kan nggak semuanya kontaknya ada loh Bang. Iya. Ini mengenai ini. Ternyata salah satu kalau gue koreksi diri gue, kenapa sih gue alhamdulillah bisa seperti sekarang ini. Gue selalu mengutamakan bayar utang, Bang. Jadi gue tuh sampai mencoba mencari, mengingat dosa-dosa gue di masa lalu, utang-utang gue tuh gue bayar. Udah sekian tahun nggak ketemu, maaf ngomong di keadaan susah ketemu gue, gue punya utang sama lu. Kan nggak ada kontaknya nih di orang Bandung sana dagang di sini. Kan sempat gue share di Facebook. Abah Abah. Hawai. Gue bayar, nangis dia. Dia lagi susah-susahnya dapat utang itu. Ya Allah kata dia. Ada lagi di sana daerah Kemiling bos gue. Gue cari deh. Di Kemiling ada bos gue. Gue punya utang waktu itu 20 juta apa berapa ya. Gue bayar, nangis dia. Orang ini punya utang sama gue miliaran banyak. Cuma lu yang berani nyamperin. Berapa tahun tuh. Tapi setelah udah bayar utang itu Bang, saatnya bayar 20 juta. Langsung diganti berlipat-lipat biasanya bro. Entah dari jalan mana aja, itulah kita pesennya di sini. Kalau kita benar-benar niat mau bayar utang, insya Allah lah dipermudah semuanya.
Tapi kalau kita emang niat kita udah kusut, nggak mau kita bayar, tambah susah hidup kita. Iya. Tergantung nama itunya lah. Makin belangsak hidup. Makin bangsat. Makin seret rezekinya. Makin seret. Kalau punya utang, sudah punya kemampuan tapi nggak mau bayar gitu loh. Beda cerita kalau belum mampu bayar. Baru-baru mulai usaha, masih susah majunya, pesen gua. Cobalah introspeksi. Apa lu masih kurang sedekahnya gitu ya. Jadi prinsip ini yang dari Bener, ini juga ngajarin kenapa gua pengen banget ngobrol sama lu di podcast ini, karena satu ngingetin gue juga bang, ya kan, apa gitu kan, kenapa gitu. Ini salah satu yang gua sadur nih kan, bersihin hati, banyak sodako, ya Nah, kan? gue tanya balik sama lu. Ini bukan menyerang secara personal ya, tapi masuk gue biar kita sama-sama introspeksi. Seminggu lu sedekah yang lu niatin bener ada nggak? Belum. Tapi Jumatan, setiap Jumat Di masjid. di masjid. Coba dimulai setelah podcast ini, lu anggarkan dari nilai cuma 50.000 nih gue per minggu. Iya. Kalau dulu tuh sempet sih, karena dulu kan masih tinggal sama orang tua, zaman dulu itu. Nah rumah itu depan-depanan sama masjid. Dan itu sebenarnya bukan dari gua, tapi orang tua gua yang selalu ngingetin. Nah, mau ikutan sedekah nggak setiap minggu tuh? Mau ikutan sedekah nggak ke masjid itu? Selalu itu. Kalau gue target bang, dan dia selalu gue suruh ingetin. Jadi minimal yang beras itu rata-rata sebulan 1 ton. Sebulan 1 ton keluar beras. Iya. Satu bulan. Iya. Dari yang cuma 10 kilo. Masya Allah. Oke. Jadi bukan lebih dari lebih bagus. Kalau harapan gue sih, kalau bisa gue sebulan 10 ton, 20 ton, 100 ton. Artinya kan ekonomi gue tambah bagus. Iya. Jadi Karena gue kalau tuh prinsip sedekah kan 1 kurang 1 bukan 0, 1 kurang 1 Iya, nambah. nambah. Gitu. Iya. Kalau prinsip Dan sedekah sedekah nggak mesti nunggu mampu bang gitu. ini kisah nyata. Nih, Coba bang, coba. gue pakai motor keliling bro. Hmm. Kan gue ke kampung-kampung tuh, ada nenek-nenek tua lewat. Ini bukan cerita mistik nenek-nenek tua. Emang gue sapu lidi. kasihan. Nenek-nenek di arah dalam sana. Kota dalam situ. Bukan di dalam babatan muas udah mulai Kampung, bergunung, kampung-kampung perkampungan jalan dalam. licin. Gua nggak nanya dia udah makan apa belum bang. Gue berhentiin. Duit gua hana-hananya 50.000 gua kasih ke dia. Karena gua kasihan. Dia tahu udah makan apa belum, tapi emang nggak gua tanya. Dia lagi jalan kaki nenek-nenek itu. Gua bawa pakaian. Gua mah yakin aja yang di atas maha ini. Iya. Tahu nggak lu bro? Setengah jam kemudian habis karung belah gue itu dibeli orang, Iya. diganti berlipat-lipat. Dan gue selalu uji coba di sedekah itu. Penasaran gue. Nih kalau gue sedekah 100 kira-kira gue dapat berapa? Sering banget gue kayak gitu. Iya. Makanya ketika gue nih punya masalah apa, tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga, gue introspeksi sama dia. Kita ini kurang sedekah kayaknya bulan ini. Iya benar. Banyak yang sedekah. Kerasa banget. Tapi di ini ya, apa sih namanya kalau dirutinkan sebulan? Iya, dibiasakan, dijadwalin. Nah, dijadwalin bener maksud gua. Iya, iya, Jangan iya. sampai mengurang, kalau bisa nambah terus. Itu yang gue belajar di situ deh. Ya kan mulai setelah kita ngobrol ini, Iya. gue harus atur schedule itu. Schedule tuh. harus lu schedulekan. Lu pasti Scheduling itu. dari lu jangan takut miskin deh. Dan yang Sedekah nggak buat miskin. dan gua kan punya Nah sejauh ini kan gue kan sedekah Jumat, terus ada yang ngingetin, terus kalau inget doang, misalkan gitu loh. Belum ada yang bener-bener scheduling yang Harus kita obrolin ini gitu kan. Ya memang gue tahu banget tuh, maksudnya kalau kita sedekah maka langsung diganti berkali-kali lipat kan. iya, enggak di dunia aja ya. Andai memang enggak diganti dunia, di akhirat Di kita akhirat gitu penyelamat maksudnya gitu. kan kita dapat combo itu kalau Iya, sedekah itu kan combo. diganti di dunia, ada pahala di akhirat Iya. juga kan sebenarnya gitu. Iya. Dan Ya memang nggak keganti ke kita, mungkin buat anak kita nanti gitu kan, atau saudara-saudara kita di mana gitu kan. pokoknya poinnya satu sih, yang seperti yang kata buku-buku itu, ketika kita usaha yang udah secara benar, kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita usaha udah bener, doa udah bener, ibadah udah bener, ya kan? Masih gitu-gitu aja atau kita mundur, gua kawanin lu pindah agama. Saking yakinnya gua Iya. terhadap ini keyakinan gua. Keyakinan kita. Makanya kata gua balik lagi ke lu introspeksi bro.
kesalahan apa sih gue? Oh iya ternyata gue di sini, gue masih kurang sedekah. Oh gue masih kurang kerja keras. Tapi ketika semuanya udah kita jalanin, kita masih gitu-gitu aja udah nggak mungkin. Pasti maju kita. Iya. Yakin lah. Ini motivasi buat gua, motivasi buat yang dengerin juga. Mudah-mudahan pada banyak yang mau dengerin ini. Amin. Bang. Bawa manfaat. Jadi termasuk gue bikin podcast nih, Bang. Jadi gua say thanks banget buat Robby Funky Kopral. Kalau lo tau Funky Kopral tau kan ya? Dia gua undang ngobrol di sini, dia nyampein pesan ke gua tuh ya. Sebelum mulai podcast biasakan selawat Nabi. Mudah-mudahan kata dia kan obrolannya bisa jadi kayak majelis ilmu kata dia kan, majelis ilmu. Terus yang mau dengerin juga jadi berkah buat semuanya dan mudah-mudahan bisa jadi bawa manfaat lah walaupun penyampaian kita gayanya anak muda. Karena kan kita kalau namanya podcast gini jangan pula paksain baju-baju lah kita. Beda acara pula. Beda pula acaranya gitu. Artinya kita kan gitu konsepnya. Artinya maksudnya ya nyampein lah, saling ngingetin ke kawan-kawan juga gitu kan. Sampaikan meskipun hanya satu ayat. Betul. Nah gue bilang ke Mas Robby, makasih banget Mas ngingetin gitu kan. Iya juga ya. Artinya kan niat gue awalnya memang ini buat sharing gitu kan. Iya. Nah tapi harus ada ininya tuh nggak niatin betul-betul gitu buat ini ibadah gitu kan. Jadinya combo tuh. Mudah-mudahan yang di dunia dicari pahalanya dapat juga. Itu Bang, termasuk dagangnya kayak gitu juga Bang. Gue selalu niat, semoga ini bermanfaat, tiap orang beli ya kan. Yang tadinya goreng masih ini, ada panci dari Bang Yus, merasanya kita dapat ini ya, pahala kan gitu kan. Nyenengin orang ya Bang. Iya, ya kayak kita di jualan ini segala sesuatu kan dapat uangnya dari masalah orang sih. Iya toh? Iya benar. Segala pekerjaan tuh dapat uangnya dari masalah orang. Iya enggak? Ya kita kan menjual solusi. Menjual ya kan? solusi toh. Orang masak mie tapi nggak bisa sekaligus masaknya dikarenakan wajannya kecil. Masalahnya berarti dia butuh wajan yang besar. Iya. Kita solusinya kita jual wajan yang besar kan kayak gitu contohnya. Kita menjual mendapat uang dari masalah orang gitu loh kan. Tapi ada nggak sih Bang yang datang ke toko Kak atau ke grosiran lu bener-bener dia nih susah nggak punya apa-apa tiba-tiba minta panci sama lu? Nggak pernah. Belum pernah ya ada yang kayak gitu ya. Kalau minta duit iya. Nah itu gimana tuh minta duit maksudnya? Ya lihat mah kita nggak bisa nilai. Yang biasa yang datang minta duit itu bawa surat keterangan. Surat keterangan dia baru keluar penjara. Ada modus seperti itu. Setiap hari dia baru keluar dari penjara. Iya. Modus itu. Iya. Kalau kayak gitu nggak gue ladenin. Premanisme. Ya dia mau nunjukin Hari ini masih ada premanisme. Banyak bro. Kalau yang buka-buka toko pinggir jalan gitu banyak seperti itu. Oh itu tantangan juga Tantangan. Buka pinggir jalan tuh banyak macamnya. Terus gimana ngadepin? Ya lewat-lewatin aja. Gue jawab aja. Karyawan gue itu baru keluar juga sama gue suruh kerja di sini kata gue. Kebetulan karyawan gue kan rata-rata tatoan, orang-orang yang bekas orang nakal lah. Jadi gini, ada dulu itu tahun 2000 ini perlu dicatat juga ya. 2017 2018 gue itu kan karyawan gue laki semua. Baru-baru inilah ada perempuannya. Kasir ya? Enggak ya? Kasir perempuan. Baru inilah ada perempuan untuk kasir adatnya. Dulu tuh toko gue itu sampai dibilang sarang penyamun. Harimau semua dalamnya itu. Tahu nggak Bang? Dulu tuh gue akuin memang mereka seperti itu. Karena apa Bang? Gue milih karyawan kalau sekedar untuk secara profesional sangat mudah Bang. Gue pilih gue ini. Tapi gue itu jadi karyawan dari dulu tuh yang memang bisa ngerubah dia, yang dari tukang mabok ke rajin ibadah, dan memang dia ini tulang punggung keluarga. Makanya ketika ada yang komplain tuh kan dulu kan WA masih gue pegang, komplain Bang karyawannya kok kasar-kasar banget, gue ceritain, gini, bahkan karena capek jawabnya. Kalau sekarang alhamdulillah mereka udah baik semua ya, rombongan itu udah tahulah karakternya. Seiring sejalan dan yang nakal sudah mulai, yang ngomongnya kasar sudah halus ya, udah nggak pernah dikomplain lagi. Kalau sekarang gue ceritain di IG atau di Facebook tuh gue buat tulisan supaya gue nggak terlalu banyak menjawab pertanyaan. Mereka nggak seberuntung kita bro kata gue. Jadi karyawan gue itu ada yang memang
anak jalanan di pasar Senen sana gue angkat. Anak Udah pang. Senin. Anak pang. Anak tatonya ini. Kira-kira bisa nggak disamakan sama kita? Dia nggak marah ngomong kasar itu, ngomong kuat itu bukan marah, dia memang karakternya seperti Iya, itu. di jalan gimana? Jalan. Ada bahkan 4-5 orang yang memang nggak ada bapak dari kecil. Ya Allah. Ada yang dirawat sama emaknya doang, ada yang memang tinggal sama neneknya, ada yang satu orang itu memang orang tuanya nggak ada. Nah mereka ini nggak bisa kita paksakan harus sama kayak gitu ngomong. Ketika tahu yang kayak gitu, nyesel yang orang marah-marah itu yang nggak ngerti, yang bilang jahat karyawannya itu. Kan kita nggak bisa nyamain semuanya itu harus sama kayak kita cara ngomongnya. Semuanya nggak seberuntung kita. Kita ya beruntung ada bapak, emak, kita pernah sekolah. Mereka nggak pernah sekolah. Makanya gua ngedidik orang luar biasa 2-3 kali 4 kali. Capeknya sebenarnya dibanding yang kita cari secara profesional. Capeknya luar biasa bro. Dari mulai kita ngajarin adabnya terhadap orang, bahkan cara nulisnya banyak nggak bisa nulis karyawan gua pertamanya. Ada yang nggak bisa nulis malah. Oke. Lu jadi bapak juga ya berarti ya. Cuman ada kepuasan tersendiri Iya, di situ gua. Ketika nih orang suatu saat lu berhenti, lu udah bisa itu gue lepas. Lu udah tahu sih kehidupan sebenarnya. Lu pernah gue manfaatkan Dalam artian ini ya maksudnya bahwa lu udah pernah gue ajarin gitu loh untuk hidup bener. Kalau orang-orang seperti itu nggak kita gunakan, kasihan kan. benar. Ya. Ya makin nggak ada Makin nggak ada jadi arti. musuh masyarakat Nah, nanti. itu dia. Itu dia. Ada kan beberapa orang itu kan sudah menikah, udah kita urusin nikah. Jangan karyawan gue yang nakal-nakal lu bujang-bujang. Ada udah 5-6 orang. Ya, Sekarang udah sampai udah nikah. sampai Iya. nikah. Alhamdulillah ada yang mau juga ya. Kalau dulu ngingetin orang ngomongnya kasar-kasar terus kita tata. Karena nggak semudah membalikan telapak tangan. Kebayang sih kalau sampai nikah, maksudnya Iya. jangankan perempuan, yang laki aja malas kawanan istilahnya kan. Iya. Kalau perempuan mah jauh lah ya. Kejauhan. Baru 2019 2020 ya saya ada karyawan perempuan. Apa 2019? 2017, 2018 nggak ada perempuan. Pernah ada yang bilang sarang penyamun enggak? Lu Kak, waktu pas sarang penyamun ini ada gitu di tengah-tengah kehidupan lu, itu gimana perasaan lu? Ya nyaman aja sih. Malah gini, jadi kayak apa ya, safety juga ya ada mereka gitu dengan Orang yang nggak tahu baru datang ke rumah gua. Pertama ngeri semua. Bahkan supplier itu, "Bang lu gila ya. Kenapa? Yang kerja sama lu sangar-sangar semua ngeri." Tapi dia orang satu, gua salutnya satu Bang sama lu. Kok lu bisa ngendaliin orang-orang kayak gini? Dari yang Itu yang dari puluhan supplier gua selalu ngomong bukan satu, artinya kan memang semuanya kok bisa mengendalikan rombongan rombongan ini doang. Iya. Yang katanya dibilang sarang penyamun. Takutnya nanti tiba-tiba lagi tidur kena tujah pula ya kan? Iya. Ya, Kan cuman itu. orang kayak gitu Bang. Kalau kita sudah paham, udah kita selamin, udah kita bener-bener kita main hati ya sama dia orang. Bener-bener kita Tulus, mereka lebih ngurusnya tulus. Dua orang itu lebih tulus, lebih solid loh dibanding ini. Bener. Nggak usah ditanya lagi. Mau jam berapa? Ada orang nggak hanya sekedar kerja. Woi, cepet datang semua. Wah ini rumah gua bocor, cepet iya bos, cepet. Karena mereka sudah dianggap saudara. Iya. Yang tadinya ya itu yang orang ngejauhin saudara. Artinya kalau kita ngobrol dari sudut pandang usaha, sumber daya manusia itu aset juga ya. Aset. aset. Dan pelanggan yang tadinya berpikir negatif, ketika mereka sudah tahu sifatnya sebenarnya ini nggak tanpa harus mereka lihat pernah yang gua tulis itu, mereka lebih care sama orang-orang seperti ini ternyata. Loyalnya lebih tinggi kata mereka. Gua tanya kan ke reseller, ke agen gua, lo gimana? Enak kan sama? Emang iya Bang, pertama itu kayak kasar, kayak ternyata enak banget deh orang itu. Memang ya gimana sih Bang, kalau ngomong ngegas, Iya. ceketus itu nggak bisa dirubah loh. Agak susah masuk ke natarnya itu agak sulit. Pelan-pelan nggak bisa sekaligus yang langsung dia baik, nggak Dan bisa. kurunnya juga nggak seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, itu tahunan. Dan ada yang si orang dari Senin tuh tadinya tiap hari Bang minum tiap hari. Gua kan sering juga dikasih supplier tuh minum minuman mahal tuh, kan gua nggak minum lagi udah lama banget. Dia yang minumin.
Gua apa langsung marah? Enggak. Gue bawa santai dulu, santai. Dari dia tiap hari minum ke 3 hari sekali. Panggil, ajak ngobrol santai. Jangan kasih selah di hari itu untuk minum, bantuin kita. Dari ke seminggu sekali, ke sebulan sekali. Ke sekarang sekedarnya pas lagi kumpul aja minum. Saya nggak bisa nyuruh dia, oh lo berhenti total. Cuman kita pelan-pelan lah. Kalau dari dia tiap hari langsung kita jos, lo berhenti minum, mungkin dia berhenti kerja sama gua. Iyalah, kaget kan Kaget. jadi kayak gini bapak gua ya. Merasa kayak Kemarin bapak dikekang baik, gitu. sekarang nggak baik ya. Itu. Dan sudah terbukti bisa yang orang dan terbukti beberapa yang tadinya tiap hari minum sekarang alhamdulillah prek semua. Gila ya. Jadi dari perjalanan Iya. mengelola Sampai barang. malah dibawa ke sini istrinya Pak ya. Dia punya ini juga. Diajak ke bawa ke sini, merantau ke sini. Karena merantau sih. Dari Berani Jakarta. juga bawa. Iyalah kan. Makanya kawan-kawan dia ada kan dia kalau di pasar Senen tuh siapa yang Tapi enggak kawan-kawan berarti kawan-kawan ini pada pengen ikut semua dong. enggak dia ini enggak kawan-kawan yang supplier, yang kawan-kawan gua kan banyak kawan-kawan di pasar Senen. Toko-toko juga kan yang Gue sering awal gua ke isi Senen sama dia itu agak speechless juga. Dari segitu luas pasar Senen, dari bawah sampai atas ujung sana ujung sini tuh semua kenal dia. Kenal. ya Iya. karena ya itu hantunya kan mungkin dari sana kan. Dia udah 15 tahun di jalanan itu. Nah orang sana kagetnya, kok lu bisa bang ngerubah dia sampai berhenti minum kata dia. Ya, enggak juga sih kata gua, kebetulan suasana ya Mendukung. mendukung. Bahkan lebaran tuh puasa kemarin gue beliin baju baru, baju koko, baju kebaya. Wah seneng dia Bu, makasih banget Bu. Kata. Lu ngasih dia baju koko sama aja kayak ngasih surat kaleng tau Iya gak lu? bener. Gue bilang Ini maksudnya baju koko apa sih? gue bilang gini, lo lebaran pulang nggak? Enggak Bu. Yaudah kalau nggak pulang, lo berarti di sini kan? Karena kan waktu awal-awal covid ya, nggak boleh ini kan, Nggak, nggak iya, boleh nggak nyebrang bisa. kan, nggak bisa. Oke, gue mau kasih lo sarung, kata gue. Peci, sejadah sama baju koko lo harus pakai. Iya Bu, kata dia gitu. Dipakai memang pas lebaran itu dipakai sama dia. Bahkan sering. Nah kemarin abis aku ini apa namanya ada nyuruh dia sesuatu, terus dia bilang mau ngasih saya baju koko lagi Bu. Lo mau beneran, tapi gue beliin tapi lo harus pakai, rajin pakai. Gue bilang sholat Jumat atau Ada apa. kepuasan tersendiri aja. Iya. Bener-bener. Ketika Dan dia tuh luar biasa sopan gitu loh, sopan banget. ketika yang tadinya nggak sopan sekarang ngomongnya sopan, yang tadinya yang nggak rajin sekarang mulai rajin. Nah ketika mereka ini kalau masih kan nggak mungkin mau kerja kita sama kita terus, suatu saat entah dia mau pindah mau apa, setidaknya kita sudah merubah karakter orang itu menjadi lebih baik. Ada kepuasan tersendiri, Betul. ya kan? Jadi adalah kita ada jasa lah kita gitu loh kan di sana, bahwa oh, alhamdulillah dia udah mulai kayak gini. Coba kalau dia keluar tempat kita blangsaknya belum berubah, kan siapa yang mau nerima dia? Malah jadi ya artinya lu udah niatin juga ya buat apa ya? Sekalian ibadah juga ya. Iya memang gue niatin itu sekedar cari kerja. Gue pernah saya kemarin ke waktu pas buka baby shop gue cari secara profesional uji coba. Dia dapet mudah. Yang ada ijazah semua gue ambil. Kalau mereka yang kerja nggak ada ijazah yang di toko perabot. Karena gue maunya ini. Nah, dia ngomong pas secara profesional yuk kita cari yang kali ini. Iya. Sekedar untuk membandingkan. Iya. Tapi bicara ya ini baik sih yang di toko baby shop sekarang baik. Tapi kalau bicara solid dan apa namanya yang memang Loyalitas ya. loyalitasnya jauh. Iya. Kalau ini mau tengah malam hujan geledek kita udah perlu datang dia orang rombongan itu siapa Iya, aja. soalnya cowok. Kalau baby shop kan cewek semua. Gitu. Susah juga bang kalau geng ibu-ibu mah. Iya. Lo tau sendiri kan. Apalagi kalau kita nih apa kan laki ya biasa ada seadanya mau ribut mau apa, bos nggak usah maju, kami aja maju paling depan. Kecil tuh bos, nggak usah mau cari-cari masalah, udah. Oh ya perintah dia orang itu ibaratnya gue suruh nyemplung bang sekarang orang-orang kayak gitu bang, saking solidnya mereka itu. Iya. Hebat gue akuin, cuman ngebina nggak susah juga. Susah. Butuh Butuh kesabaran waktu juga. dan kesabaran. Iya, gue kebayang sih lo butuh sabar banget gitu kan. Walaupun ada Apalagi gue misalkan kalau ngomong kan kasar gue bang, kalau lagi marah sama mereka. Tapi nggak kayak ngomong binatang kayak ini enggak sih, cuman kasar keras gue ngomong. Tapi dia orang udah tahu karakter gue dan memang untuk kebaikan dia orang. Kalau nggak kan cara kita ngadepin orang itu tuh beda-beda sih.
karakternya. Oh ini harus diomongin secara halus. Oh ini harus kita agak gas ngomongnya. Ya itu. Tapi mereka udah nggak kaget sama kasar-kasar karena memang untuk kebaikan dia orang. Ketika udah nggak bisa dibilang. Dan sebenarnya udah biasa juga, udah nyampein. Kalau kita terlalu lembut nyampeinnya juga malah nggak nyambung sebenarnya nggak gitu. kena. Kalau awal-awal dulu Apa sih? di 2017 2018 malah gua ajak gulet bang. Gua lempar pakai panci gitu kan, nggak kena. Oh berantem aja kita. Enggak bos, kata dia orang. Berubah nggak? Berubah. Udah. Gua aja gulet sama berantem. Udah lama nggak berantem. Kita laki tapi kan bang konteksnya. Dan mereka kalau memang mereka sakit hati mungkin berhenti. Iya. Tapi di satu sisi emang mereka salah. Dan cara didiknya mungkin harus seperti itu sekali Iya, kali. makanya metodenya kan beda-beda. Beda-beda. Nggak Makanya semua orang bini bisa gue sampai dilembutin. kaget. Oh iya. Metodenya beda. Gue aja berantem sama gue. Kalau sakit hati mah udah cabut. Udah gitu. cabut dia gitu loh kan. Ditujah kita dari belakang kalau ada orang sakit. Cuman kita benar, nasihatin secara benar. Apalagi sih Bang yang pengen lu bangun dari keinginan lu di bidang entrepreneur ini Bang? Untuk sekarang ini ya. Ada misi apa lagi ke depannya Bang? Misi yang pasti memperbesar membuat hostware gitu loh kan. Kayak mall tapi bukan mall, lebih besar yang orang belanjanya aman gitu. Jadi harga terjangkau, lengkap, tinggal nunggu waktu yang tepat aja lah. Kayak apa namanya yang bahan bangunan tuh ada mitra itu. Nah, gue pengennya kayak gitu khusus tuh perabot Iya, tapi khusus perabot. software. Yes. Gila itu bakal rame ibu-ibu juga. Kalau jadi amin gua aminin ya Bang. Emang pasarnya begitu. Itu planning ke depan. Karena kita untuk pindah haluan mau buka, apalagi Anda ini kan udah dagang perabot nih, gue pindah haluan dagang toko bangunan, gue rasa nggak efektif. Iya. Karena spesialis gue perabot. Passionnya perabot Planning gitu. ke perabot. Betul. Orang di pakaian aja gue agak pusing dikit, nggak biasa. Iya, karena udah kebiasaan itu kan Iya. perabot. Awal ini buka baby shop kemarin, dia agak ini juga, agak gila juga belanjanya. Dia mau nyamain belanja panci sama kayak belanja baju. Gue panci kan biasa satu produk item, gue beli satu truk, 2 truk, 3 truk, satu jenis barang. Pakaian mau gue samain bro, Nggak bisa. nggak laku. Iya. Karena dia ganti model terus kan, model harus update barang. Jadi Gitu. gue pusing, gue kasih emang punya dia urus sama. Makanya gue agak ngamuk sama dia. Lu kira-kira dulu, lu mau belanja gue oke, tapi jangan sekaligus model yang sama, satu pickup kayak gitu kan. Kalau panci satu pickup dikit bang. Kalau baju satu pickup itu udah banyak banget gitu loh. Karena barangnya kecil, tipis ya kan. Jadi kalau satu mobil itu udah bukan 100-200 lagi nilainya kan. Tapi barangnya monoton. Itu baju Bang, bukan panci. Iya. Baju tuh kalau jatuh kotor, panci mah paling Iya. peot ya kan kalau nggak dibanting Panci juga itu. spesialis. Kalau untuk perpancian gue berani gitu loh. Terus selain kalau pakaian gue nyerah sekarang. Biarlah dia. Gue nggak ngerti model. Nah ya itu maksud gue dari di sini kan keilmuannya kan di situ tuh. Maksudnya setiap barang tuh treatmentnya kan beda-beda berarti kan. Beda, feeling, bro. beda. Iya kan? Main feeling juga gitu. Main feeling juga ya. Meskipun kadang-kadang feeling gue meleset juga. Gak bisa dipukul, tetap ada. Tapi kan Ada apesnya. kalau dari 10 bermain bareng tuh 10, feeling meleset itu biasanya 10 ini terus, 10 jalan terus nih. Tapi kan 10 10 10. Nah, yang 10 ke 5 ini gagalnya 3 gitu. Jadi persentase mah paling baru 3%, 4% lah yang Maksudnya apa kalau ataupun ada yang meleset atau kerugian tuh udah tercover sama yang udah nguntungin kemarin ya. Itu satu. Kedua pun perabotan sih seruginya di mana, bukan barang busuk, bukan dibuang. Iya benar. Iya kan? Paling dia turun harga atau ketinggalan mode sebentar aja, atau modal agak kependem lama. Kalau kayak mode sih bingung juga ya, panci dari zaman ibu kita, nenek kita kayak gitu lah panci gitu. Dia sistem musiman juga perubahan, atau kayak contoh toples nih, toples yang sekarang ini update nih yang lagi gini loh, gitu loh tahun ini. Kalau ibu-ibu paham, kalau gue ceritain sekarang kita kayaknya debat kusir gitu nggak nyambung. Kayak remote besok-besok toples ya. Iya. Gitu. Ya. Nah toples ini motif ini tahun ini motif ini loh. Heeh. Tahun depan udah beda lagi. Yang motif ini kurang laku dijual tahun depan.
Kayaknya Bang Yus lebih paham ibu-ibu daripada lu. Kalau baby shop kan kebutuhan anak bayi Iya, segala macam. bener. Dia lebih tuanya lagi. ya kan? Gue udah meninggalkan dunia itu sedikit-sedikit gitu loh, karena kalau fokus perabot baby kita harus shop. peka lah apa kebutuhan orang gitu. Itu belajar dari masalah orang tadi. Iya, dari masalah orang, gitu kan. Kayak sekarang lagi rame apa ya sebenarnya? Tisu apa? Masker. Masker. Nah, ini siklus udah mulai mau sepi nih. Kemarin lagi rame-rame dulu facial ada 3 bulan yang lalu facial itu baris Facial. banget. Iya, facial tuh kan rata-rata jualnya itu berapa tuh? 15 ribuan ya? Itu gue yang jual pertama dulu 12.000 langsung ditahan. Dulu pada waktu itu di Bandar Lampung masih pada ngecer 35-50. Iya benar iya sekitar segitu. Gue belum jualan, gue biarlah, ayo lo jualan dulu. Begitu gue jualan 12.000 orang masih 35. Gila ya, bener nggak? Bener nggak pada waktu itu bro? Terus sampai sekarang harganya paling sekarang 4.500 atau 4.000. Kalau gue mau jualan turun terus. Jadi artinya network supplier tuh penting dari grosir ini ya. Penting dong. Harga berubah cepet. Apalagi modelnya barang impor. Kalau barang kecil, contoh jam tangan, itu hitungan jam berubah harga kalau di pusat sana. Kalau barang-barang gede kayak panci, tergantung pembelanjaan dia waktu beli. Pada waktu itu Kan pakai dolar nih. Itu penting juga. Itu akan mempengaruhi di harga. Artinya knowledge itu juga harus penting bro. Jangan Untuk main mulai impor juga. Ya. Nah, kalau lokal enak nih dagang panci lokal. Dia nggak bakal ada penurunan harga, naik terus. Pasti. Kalau produk lokal. Jadi main panci ini sama kayak investasi sebenarnya bro. Investasi panci. Oke. Iya. Pasti laku tapi ini ya kan. Kalau produk lokal, contoh produk Picenza. Gue dulu gila mungkin dibilang orang nyetok produk Picenza sampai belanja 500 juta. Produk lokal, udah brand lokal Picenza. Tapi gue yakin ini emas kalah ketika gue sambil jualan ya, kecuali kayak lu ya invest mah di emas lah. Kalau kayak gue yang jualan gue investnya di panci kalau lo ya. Di bukan panci yang Di itu perabot keramik ya. Porselen. Picenza gue beli 500 juta. Gue nggak tahu bakal ada kenaikan. Seminggu kemudian kenaikan kata dari ininya. Kenaikan 10%. Artinya barang itu nggak kejual pun dari Nilainya 500 naik. juta nilainya 550 juta. Apalagi dia kejual gue cari untung dong. Dan ini sudah gue buktikan beberapa kali kalau di panci nih, di brand lokal ini. Nggak ada ceritanya turun, pasti naik. Kecuali kayak fashion gini, baru keluar, 60.000 nih baru rebutan. Besok udah gak musim lagi 40. Ini yang bahaya bikin bangkrut. Iya. Kalau kayak panci, sama kayak bahan bangunan. Kayak sama ya tipikalnya. Iya kalau bahan bangunan gitu kan. Emang kita beli bata hari ini 300 tuh. Kita menunda beli tahun depan udah naik 3.500 itu. Besinya. Betul. Gak ada ceritanya turun. Betul itu. Ya sama di perabot juga. Tapi ada beberapa perabot yang harus kita pahami yang bakal naik terus dan turun gitu loh kan. Nah cari amannya yang bakal naik terus. Sama kayak kita investasi kata gue tadi. Ada yang sampai 20% loh. Kasur Inoa. Kasur lokal mereknya Inoa. Kaget orang. Bulan 11 ini 2 juta. Bulan besoknya 2.200.000, bulan besoknya 2.350.000. Dia 2 kali kenaikan karena bahan baku susah. Dan nggak bakal turun. Iya. Iya dah. Benar. Jadi kayak bahan bangunan ada. Kayak bahan bangunan kan nggak ada ceritanya mau turun, dia pasti naik. By the way nih, kita chattingan kemarin gua denger katanya lu mau bikin studio review produk. Itu gimana? Belum tahu lah ini karena kesibukan gue tahu lah gue nih orang sibuk. Sibuk ngabisin duit. Kalau duitnya nggak habis Belanja ya panci, buat belanja panci. Iya buat belanja panci maksudnya. Pengen ya bang kayak gitu nanti, cuma nggak tahu lah. Masuk gue buat YouTube, jadi nggak harus barang itu yang gue jual, tapi kan setidaknya gue memahami semua produk rumah tangga gitu loh. Betul. Ketika lu contohnya mau beli gelas. Ketika gue sudah review nih gelas A, B, C, D, E, lu bakal menentukan dari YouTube gue dong. Betul. Yang pasti penontonnya nanti banyak Ibu-ibu. Kembali lagi. Tapi misinya gue suka tuh bang, makanya gue langsung bilang oke banget. Kenapa? Karena
kita nggak bicara bisnis YouTube di sini. Kita bicara informasi yang mau disampaikan. Itu benar. dia maksud gua. Jadi kan Poinnya. nggak semuanya kan bakalan ada di gua, tapi kalau untuk produk gua aja kan hampir ribuan tuh. Sebenarnya untuk menyelesaikan misi yang gua dagangin aja itu sekian tahun gua nggak kehabisan materi. Kalau kayak kamu orang kan materi siapa yang mau diundang? Kalau gua mah tinggal produk apa yang mau gua review. Iya. Enaknya kan penontonnya pasti ada. Nah, iya. Orang sekarang tiap mau beli sesuatu pasti lihat YouTube dulu. Mm-mm. Apa sih kelebihannya, apa sih kekurangannya? Boleh nih kapan-kapan kita Bang Yus nongkrong lagi, datang lagi bawa 3 produk, kita preview bareng-bareng ya kan di podcast yang ngasih lucu-lucuan aja. Lucu kali ya Bang ya? Lucu. Uji coba tuh sekarang. Apa namanya itu yang nonton tuh sebanyak berapa? Ketika Iya, uji memang coba. sukses tuh banyak yang nonton, berarti memang kita harus nyusun keputusan. Oh, udah gua nggak mau mengundang orang lagi lah, gua buat podcast khusus untuk nge-review bareng. Ayo Iya, kita gitu. buat bareng. Gitu maksud Kan gua. kelihatan dari reviewnya. Iya kan? Dari ininya apa penontonnya nanti Penontonnya viewernya bener. berapa. Bersedia nggak Bang kayak gitu Bang? Bisa. Kan gua jelasin kan. Kita Iya. jajal Bang Angga. Ketika Iya, memang kita dia jajal dulu lah. positif. Setuju nggak Kak? Iya, Setuju lah. Jadi gue wakilkan. Oh yaudah. Nanti Bukan kita emang- review uji coba juga nih kan Kadian kan bawa barang 3 baby shop apa gimana Kak, kita review. Ya kan di sini benar. kita Kalau ngobrol. pakaian agak sulit, Bro. Nah. Enggak, agak sulitnya terlalu banyak merek. Iya juga. Bahan. Kalau karena ukuran segitu ribuan merek pakaian. Tapi kalau panci, ketika orang menyebutkan panci Supra, Bahan sih ringkih atau Iya. tidak. Nah, Kena api, itu. bolong apa enggak nih ya kan? itu. Kalau Iya, panci boleh. nggak terlalu banyak, enak gitu malah. Kalau Ini pakaian bersedia nggak nih Bang? Gua mau nanya serius nih. bisa kita uji coba satu kan. Iya Oh kan? ini Test apa? case ya kan? Sama cara-cara merakit barang. Oh banyak Waduh. sebenarnya nggak kehabisan materi. Contoh, abang beli lemari belum dirakit, merek A. Bisa Sekarang- jadi konten juga kan. Sekarang gua tanya, lu nggak tahu cara ngerakitnya, apa patokan lu? Ngeliat panduan Notebook. tuh nggak bisa. Manual. Iya, masih agak susah. Orang pasti cari ke YouTube sekarang. Iya. Daripada buku itu. Heeh. Orang gua beli kamera ya, cara belajar kamera dari YouTube berulang-ulang kan berguna. konten. Iya, ada kan udah dapat manual book tapi kita malas baca. Iya. kan. Iya, Malah enak udah ada nonton buku, sambil ngedengerin kan. Malah kita search di YouTube. Iya. Nonton. Oh gini kan gitu. Kita beli drone, cara pakai drone gimana? YouTube, nggak mungkin buku kita. Iya. Itu juga selama ini kita nggak adil, Bro. Jadi podcast tuh laki-laki, Mm-mm. tidak untuk perempuan. Ujung-ujungnya hanya podcastnya Dr. Richard yang ditonton. Iya. Soal kosmetik. Harusnya soal panci kita angkat juga. Tas dulu dong sebelumnya nih ya kan. Ibu-ibu Indonesia butuh Butuh preview tuh panci. review panci. Untuk mereka tahu panci yang berkualitas seperti Yo, apa. Gitu. Berarti ada sampai ke keramik jualan juga dong? Enggak. Enggak. Oh itu waktu pas zaman invest aja ya. Keramik tuh keramik ini loh, Bro. Ini keramik namanya, Bro. Oh, oke, bahan keramik. Bahan keramik kayak Iya, gelas gitu dan Ada. apa kayak buat lauk makan itu ya, Iya. kan ada yang Yes, bahan-bahan ya itu keramik. Picenza Serving itu plate. namanya. Iya, iya, Tahu iya, nggak iya. itu dulu? Gua baru kenal itu. Itu satu setnya harga cuma 1.100.000. Sekarang udah Sekarang gua jual 1.550.000. Mm-mm. Dari 2016 ke 2021 5 tahun harganya itu selisih dari 1.100.000. naik, selalu naik. Malah naik ya. Dan makin lama tuh motif kan ada banyak motifnya, itu bakal lebih mahal harga. Bisnis lu ngeracun gua mau berbisnis juga nih, Bro. Kan istrinya emang ini kayak Iya, udah nah Rama tunggu. lagi nih ya kan gua habis ngobrol sama lu di rumah gua habis diserang lagi nih. Ya kan? Di kiri kanan kena nih gua ya kan. Memahami maksud gua. Oh, Iya. ini kita Itu cari salah aman. satu tujuannya gue juga sebenarnya belajar juga Bang. Karena Iya. gue jujur terbuka di podcast, terbuka sama lu Bang Yos, Kadian. Untuk saat ini gue orangnya kan open minded nih. Iya. Saat ini kita bicara misalkan bidang gue ini kan gue ini seniman musik ya kan. Saat pandemi sekarang yang melanda dunia ini ya kan. Seniman kayak gue ini Bener, mati suri. mati suri ya kan. Jadi gue kalau boleh jujur gue mau manggung di mana gue? Iya. Ya kan, artinya gue harus bukan banting setir ya. Iya. Artinya kan itu passion gue, Iya. tetap gue jalanin lah produksi lagu dan lain-lain tuh. Tapi gue harus mulai cari solusi gitu. Kali itu aja kan ketemu selah, nggak harus di satu titik. Oh, yang jajal. betul. Gue Jadi ada pilihan.
Gue harus Bener. punya pemikiran terbuka untuk ini Harus, gitu. Bang. Dunia ini harus gue hadapi. Harus. Ya cari peluang. Betul, intinya gitu. Kan, dalam kondisi Gua nggak menutup kemungkinan. pandemi. Ini kan perabot. Hmm. Gua udah dagang pakaian anak baby show. Hmm. Ketika memang sudah pas, sudah momennya sudah ada, gue bisa jadi dagang pakaian dewasa juga. Iya. Jadi ya itu peluang gue manfaatin. Mm-mm. Sayang loh. Apalagi banyak yang request ya. Nah, banyak banget yang request ibu. Ayo lo bang. dagang Sekalian lo. bang pakaian ini dewasanya dong gitu. Request Request. mau jadi Banyak ya. banget yang request. Emang lu ngeracunin bener emang. Jadi bukan cuma lu aja yang tergoda ya. Kayak gue pun Racun jadi. dunia. Ya masuk akal tapi Tapi kan. lu kalau Tapi kan gue gak ngejual mimpi bu. benar, benar. Ya kan bukan sistem Ponzi yang menjual mimpi. gua. Betul. Lo yang belum sadar. Belum sadar yang bangun. Iya, sudah lagi duit siapa yang dipakai? Iya. Udah banyak bang ribuan Iya. jutaan yang bangkrut gara-gara gua nggak mau sebutin apa itu. Yang pasti Ponzi ya kan? Hmm. Iya kan? Hmm. Yang memang Kebanyakan mimpi. kebanyakan mimpi mereka. Nggak nyata, tidurnya miring, killernya banyak. Semuanya akan indah pada waktu. Iya. Coba rata-rata yang orang-orang itu. Hebat mereka meyakinkan orang, ayo lu ikut gua. Dengan ini lu cuman lihat-lihat aja, lu dapat duit tuh dari Ya. situ. Nah, paham ah? Lu nggak mau nyerang ini. Hmm. Masuk akal. Pak. Nah, iya. Kita bicara yang masuk akal lah. Betul. Gue setuju. Gue Iya. setuju. Kepepetnya kan yang masuk akal. Kita beternak sapi masuk akal. Iya. Cuman kalau yang itu jual mimpi lah. Kata gua. Mm-mm. Jangan pernah saran gua nih bodoh jangan pernah tergiur yang gitu. Iya. Udah banyak contohnya kok belum Yang kapok-kapok. nyata-nyata Yang aja, nyata yang aja yang pasti, kelihatan pasti. real gitu. Mm-mm. Sampai gue harus banyak ngobrol dulu nih. Mungkin aja ini bisa jadi peluang gue juga kan Iya. Amin. buat keluarga ya Iya, kan. Niat tadi gue pelajarin. Nggak ya ada kan, habisnya loh kalau dengan panci bang. Iya. Mm-mm. Hari ini panci ini nggak laku, besok kita adain panci itu lagi. Ibu-ibu ini gini enaknya sama ibu-ibu. Ibu-ibu itu orangnya penasaran Mm-mm. dan kadang beli nggak sesuai kebutuhan, Iya. hanya sekedar ikut-ikutan. Mm. Kebanyakan lah. Mm. Tapi nggak semuanya. Aman, bis ya. Kayak gini contoh. Facebook. Bis. Contoh dia udah beli panci A. Bagus panci A ini. Oke. Tiba-tiba ada lagi panci B. Wah, Bagus Punya lagi. nih gua. panas. Ya kan? Yang panci A ini padahal belum dipakai sama dia. Nyindir gua lo bang. Dia bakal beli lagi panci B. Itu enaknya bro. Iya. Bukan kayak kita yang laki. Oh cukup deh. udah. Kalau ibu-ibu tuh kok panci aja bisa jadi koleksi gitu loh. Benar. Gua Nggak setuju. akan ada Makanya gue satu panci di ngeladenin rumah. ibu-ibu. Di rumah itu juga ada panci yang belum dipakai. Iya. Iya gue yakin bro. Ada bang. Ada. Nanti ini kata dia makanya. Kapan? Ini udah 3 tahun. Ya nanti kan namanya juga nanti ya nanti. Iya kan. Waduh, gue bilang kan Datang model baru lagi. Itu yang belum dipakai udah 3 tahun. mulai itu. Beli lagi. Memang benar. Karena gua kayak gitu soalnya. Dan gue lihat gitu loh kan. Dan ketika sesuatu udah ketinggalan model meskipun bagus, dia bakal dibuang atau dikasih ke orang. Dia beli yang model bagus lagi. Contoh hordeng nih kan gue jual hordeng juga. Oh, hordeng ini udah mulai dia ngerayu pak. Ih, nggak usah model bang, warna. Nah, Warna aja Yang di rumah ngaruh. warnanya merah gitu. Iya. Ini ada ungu bang. Apalagi ganti cat, ganti juga hordeng ini. Berarti kan gitu. Sesuai sama enak kok. ininya. Itu ngeladenin ibu-ibu ini pokoknya enak mancung. Kita kompor. Dia beli lagi. Ayo bu, Bang Yus bu. Mulai Tapi gue ngeracin. lebih ke gua sih ini sebenarnya lebih. Gue juga jadi termotivasi nih bang, ya kan. Sama lo termanuver ya nanti lah gue harus banyak belajar juga nih. Iyalah. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Karena basically maksudnya kan gue ini juga kan statusnya kan berdagang, tapi yang gue dagangin beda. Iya. Ya kan? Jasa, ya. Karya. Karya. Ya kayak gitu. Dan pola pikirnya seniman musik ini kan gue dagang itu nggak cuma lagu sebenarnya bang. Kita ada merchandise yang kan kita dagangin apa gitu kan, kita jualan brand baju mungkin, celana mungkin, sepatu mungkin, topi mungkin ya gitu-gitu sebenarnya yang berhubungan Berhubungan sebenarnya gitu dengan kan. entertain tadi. Tapi artinya basic pondasinya adalah berdagang sebetulnya gitu. Sama aja. Sama aja. Sama aja nah. Hanya beda bidangnya aja. Nah, kan kita perlu knowledge kan yang pertama tuh kan pengetahuan yang buat. Karena gua artinya gini yang kita bahas kan. Yang ditakutin dalam hal
perjalanan berdagang ini adalah baper. Bener. Nggak laku hari ini, besok nggak mau dagang lagi. Udah ngedown duluan, udah. Padahal orang gitu. gini loh. Kadang-kadang bapernya itu seolah-olah orang merhatiin kita, padahal lu siapa? Iya, nah ada seolah-olah yang merhatiin kita, apa, contoh. gengsi, malu. Iya, Iya. contoh Bang Angga beli baju 500 piece. Nggak posting di medsos, nggak laku. Orang mikir, oh Angga bangkrut, bajunya nggak keluar. Lu mikirnya seperti itu. Padahal orang mah bodo amat. Iya. Itu yang bikin bapernya kan padahal. Iya. Jadi jangan, apalagi online jangan terlalu baper. Nggak boleh baper berarti ya. Jadi saran gua kalau Angga mulai mau dagang panci, Hmm. ketika mental belum kuat, jangan pakai akun pribadi. Bunda siapa tadi? Bunda Grosir. Bunda tadi itu tadi ya kan. Ilmu juga itu ya kan. Gue dari tadi mikir gue harus nyamar jadi bunda siapa ya. Jadi kita nyamar dulu. Ketika sudah ada nama, ya udah kita buka ini kita. Ya kan. Topeng kita sebenarnya kita siapa? Sebenarnya dagang gua, bro. Ya, sebenarnya dagang gua, bro. Ya malu. Masa laki dagang panci, dagang online kan gitu kan. Ketika sekarang ada nggak yang ini ngebully gua, oh laki dagang online. Mana berani dia orang? Iya. Iya itu mah dagang panci. Mereka banyak nggak apa-apa karena kita Satu itu Bang, artinya alasan kenapa juga gua ngajak ngobrol kayak gini kalian Bang Yus ya kan. Orang-orang itu banyak orang ya kebanyakan itu ngelihat lu jadi sekarang. Lu Tanpa sukses melihat hari prosesnya. ini. Ya kan. Nah, sebenarnya cerita ini kan ngebagi kita harus sebuah kesuksesan itu ada yang apa yang harusnya mereka berpikir Iya. Bang Yus, apa yang sudah lo lewatin hingga lo begini. Kan kayak gitu pertanyaannya Bang. jangan lihat hasilnya tapi lihat prosesnya. Sar. Betul, sebetulnya gitu. Sama kayak apa namanya kayak gua gitu kan berjalan gitu, The Potters, Jenderal, yang gitu kan. Mereka tuh nggak pernah ngebayang gua Perjuangannya kos 300.000 ngegembel belum makan, misalkan kan kayak gitu Bang. Sebenarnya itu yang harus benar-benar di ini liatin. Makanya kan banyak sih di Bandar Lampung ini kisah-kisah inspiratif ya kan. Di situ ada yang dagang bakso cabangnya di mana-mana. Kita nggak tahu dulu perjalanan dia seperti apa, ngerintisnya. Sekarang kita udah ngeliat enak. Iya. Jadi betul. ambil positifnya gitu loh kan, ambil kerja kerasnya tuh. Gimana sih dia ini kok bisa jadi seperti ini? Jangan ngelihat udah enaknya sekarang aja. Bener Bang. Banyak belajar dari orang-orang kayak gitu kan. Artinya pertanyaannya kayak gitu yang gue bilang, apa yang sudah dilewatin orang Iya. ini enggaknya dia kuat gitu. Kuat. Apa yang menguatkan dia gitu. Berapa kan. kali dia gagal gitu Berapa kan. kali dia gagal, jatuh bangun lagi gitu kan, ditipu. Iya. Bangun lagi ya. Iya. Ya itu Hebat. kan ada pepatah, orang hanya melihat 1% dari kesuksesanku. Betul. Tidak melihat 99% dari kegagalanku. Dari 100% sebenarnya gue tuh sukses cuma 1, 99 itu kebanyakan gagal-gagal. Cuma enggak kita tunjukin sama dia orang. Jadi artinya kalau mau sekolah itu mahal banget sekolah kehidupan Iya. ini. Mahal. Jadi ya dari diri sendiri aja lah, pengalaman dari diri sendiri aja kalau memang. Ya itu tadi poinnya pesan satu, akui kalau kita salah supaya kita bisa introspeksi dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Jangan pernah nyalahin orang lain. Jangan pernah nyalain orang Jangan lain, pernah selalu nyalain. introspeksi diri. Ketika lu ngutangin orang lain contohnya, orang itu gagal bayar, kita nyalahin orang itu salah besar. Salahin diri lu, kenapa lu ngutangin dia? Balikin pertanyaan. Hah? Jangan kita nyalahin orang itu nggak bayar utang. Jangan salahin. Kenapa gua ngasih dia? Supaya kita besok-besok nggak ngutangin yang Salah. salah lagi gitu. Salah ngutangin orang lah, artinya gitu kan. Jadi belajarlah dari pengalaman, akui kalau kita salah dan kalah. Oke. Oke, thank you banget ya Bang Yus ngobrol-ngobrol kita ini. Kadian jangan kapok ya. Pokoknya gua lu udah janji dan mengiyakan ya. Kadian juga nih ya. Kita mau harus test case preview Barang. perabot ya kan, barang perabot di sini. Kita tes boleh, case boleh. ya kan. Apakah ibu-ibu ya kan, akan melakukan pencarian panci di sini ya kan? jadi Gak ada masalah sama itu, kita Bang. cari yang lagi hit booming kan gitu loh. Nggak hanya artis loh. Yang ini artis ini Benar. lagi tinggi nih ratingnya. Panci juga ada. Yang rating kita review yang di situ. Kita lihat seberapa banyak dia yang menonton. Gitu, kan. Siap, cakep banget. Nah, nambah nggak surcapnya kan gitu. Iya, surcap. Kalau kita Surcap, nyebutnya subrek, Bang. Saya surcap.
Saya surcap. Thank you banget ya Bang Yos, Kadian. Oke. Semoga ini jadi manfaat buat teman-teman Amin. semuanya ya. Amin ya robbal Amin ya robbal alamin. Thank you alamin. banget guys. Bang Yos, Kadian. Give applause.